Halo, selamat sore teman-teman semua. Kita udah di hari Sabtu lagi, nggak berasa. Jadi kita hari ini seperti biasanya teman-teman kita mau seminar kesehatan. Dan hari ini topik yang akan dibahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga sih biasanya kan. Oke, saya kalau udah konsumsi produk, tapi saya jadi malah mahnya kambuh, saya malah jadi diabetes habis konsumsi atau apa gitu kan biasanya. Nah, jadi hari ini yang kita mau bahas mungkin mirip sama minggu lalu, tapi kalau minggu lalu itu kan kita mau bahas kayak detox-detox dan lain-lain, tapi kalau hari ini kita akan bahas lebih ke arah healing crisis. Healing crisis ini eh, apa ya? Healing crisis ini adalah sebuah efek penyembuhan bilangnya bahasanya. Walaupun produk kita bukan untuk penyembuhan, tapi ini bisa untuk memulihkan dan lain-lain. Sebenarnya lebih lengkapnya lagi nanti akan dijelaskan sama speaker kita hari ini. Jadi teman-teman, saya nggak bisa nemenin sampai akhir karena hari ini eh, acaranya paralel. Jadi saya juga ada acara offline yang miss konten itu, yang teman-teman mungkin ada beberapa yang daftar tapi nggak datang ya, nggak masalah. eh jadi langsung hari ini kita sudah mengundang seorang dokter yang teman-teman biasanya juga pasti udah sering hmm, ngelihat juga karena udah lumayan sering bawain ini. Nah, udah ada dokter Islami, teman-teman. Jadi, dokter Islami yang hari ini akan membawakan tema tentang healing crisis ini. Jadi, healing crisis ini nih, apa sih? Apakah semua orang akan mengalami healing crisis, ataukah beberapa orang doang, ataukah gimana? Nah, kita kan mau tahu itu. Jadi, langsung aja, teman-teman. Nah, Oh, selamat sore, dokter. selamat sore Mas Angga. Selamat sore kawan-kawan semua. Terima kasih Mas Angga. Sibuk ya? Yes. Double langsung Mas Angga. Iya, Kegiatannya saya langsung lagi mudah-mudahan double job sukses hari ini semuanya. nih, aduh. Iya, Oke, jadi mudah-mudahan. jadi hari ini kan kita mau bahas healing crisis, Dok. Jadi mungkin Ya, healing crisis ini sebenarnya tema hari ini nih diambil dari pertanyaan yang teman-teman semuanya sering lontarkan setiap minggunya ya. Jadi ada yang mungkin pertanyaannya, katanya saya habis konsumsi nih, saya habis konsumsi tubuh saya gatal-gatal. Itu apakah itu efek detox ataukah itu apa atau apa gimana gitu kan? Terus ada juga yang tanya, saya habis konsumsi gula darah saya malah meningkat. Tapi setelah saya konsumsi terus, tiba-tiba seminggu kemudian gula darah saya malah jadi stabil. Padahal awalnya meningkat dulu. Nah, apakah itu namanya ada proses detox atau itu apakah namanya healing crisis? Saya nggak paham nih healing crisis seperti apa gitu kan. Nah, tujuannya jadi sebenarnya kayak gitu. Kita mau mendengarkan sharing dari dokter Islami. Silakan dokter, udah saya jadiin co-host kan? Udah. oh Silakan ya, dokter, siap. mungkin monggo dimulai. Siap. Terima kasih Mas Angga. Betul ya. Ini di latar belakangi memang banyak pertanyaan-pertanyaan di kawan-kawan. Pas pada saat kawan-kawan membantu untuk terapi, kemudian ada di awal mungkin dirasakan enak badannya, terus kemudian ada suatu kondisi atau beberapa hari kemudian terjadi perparahan dari gejala atau ada gejala yang sebelumnya nggak ada jadi ada. Nah, di situ mungkin sehingga kalau misalnya kita nggak mengerti materi kali ini kita akan gagal meyakinkan bahwasanya memang ini proses yang sangat baik untuk tubuhnya, di mana proses yang sangat baik ini eh, bisa juga berakibat perparahan gejala sebelum nanti gejala-gejala tersebut hilang dan sehat atau membaik secara sempurna. Atau dinamakan healing crisis ya. Nah, di sini mungkin kawan-kawan wajib ya, bukan wajib ya, harus sebaiknya harus mengerti proses yang ada di dalam tubuh kita. Apalagi memang kita terapi itu lebih ke nutrisional ya, superfood, di mana yang kita tangani juga rata-rata banyak yang penyakitnya sudah lama, sudah toksinnya udah lama banget atau penyakitnya udah tertimbun lama, sehingga sudah beradaptasi pada kondisi yang nggak baik. Nah, tiba-tiba diperbaiki. Nah, disitulah mungkin ada beberapa gejala yang timbul.
Nah, gejala tersebut mungkin kita kaitkan dengan healing krisis. Ya, mungkin itu awalannya. Oke, terima kasih Mas Angga. Izin saya share screen dulu. Siap, silakan dokter. Mas, di satu lagi Mas, izin Boleh, yang apa namanya? yang Muhammad Islami juga. Oh, yang satu Apa? lagi namanya sama ya? Ya, Sebentar. ya. Oke, sudah. Oke. Oke, Mas Angga, nggak apa-apa nanti kalau misalnya Mas Angga eh, 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 dua tempat, mungkin nggak apa-apa. Nanti kalau pas ada pertanyaan mungkin saya bisa atur, nanti saya bisa langsung jawab. Karena memang saya maklum Mas Angga kalau online lebih 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 banyak butuhnya nanti lebih banyak koordinasinya karena langsung berhubungan orang langsung datang ya. Oke, nggak apa-apa. Saya maklum. Nanti Mas Angga juga ada kesibukan yang di kantor ya. Oke, izin kita Oke, mulai terima kawan-kawan. kasih dokter. Nah, izinnya kawan-kawan ya, selamat siang menjelang sore. Izin saya Muhammad Islami, insya Allah saya akan menerangkan ya terkait healing krisis ya, di mana healing krisis itu sangat mungkin terjadi di dalam proses perbaikan kesehatan ya. Apalagi tadi ya sudah saya singgung pasien-pasien yang mengidap penyakit yang cukup lama, toksinnya ngumpul ya, toksin-toksin ngumpul, apalagi kita menerapkan terapi-terapi nutrisi ya, di mana terapi nutrisi itu eh, sebagian besar tidak menyebabkan efek samping ya, efek yang jelek ya. Beda dengan obat ya. Obat itu harus ada dosis, harus ada takarannya. Kalau misalnya penggunaannya salah, itu ada efek samping dan efek samping itu spesifik ya, spesifik obat tertentu ada efek samping A, B, C. Nah, kalau healing krisis tuh nggak spesifik, dia variasi. Penyakit sama di orang A, kemudian penyakit sama di orang B, reaksinya bisa berbeda-beda. Oh, kemarin ada pasien mah habis konsumsi ini enak-enak aja, yang di B habis konsumsi kok terjadi perubahan yang atau gejala yang tidak menyenangkan. Nah, disitulah namanya healing krisis. Kalau efek samping kemungkinan besar terjadi sama ya. Kalau misalnya ada orang A minum minum obat tertentu, orang B minum obat tertentu ada gejala yang sama. Itu namanya efek samping. Jadi perlakuannya sama. Kalau healing krisis perlakuannya berbeda-beda, setiap individu beda-beda. Oke ya, kata bijak hari ini ya, ketidakpastian adalah tempat yang menakutkan, tetapi di sanalah tempat kreativitas dan perubahan sebenarnya. Intinya gini kawan-kawan, jangan berani, jangan takut untuk melangkah. Kemarin ada, saya lihat di grup juga, ada komplain terkait kita menerangkan produk, kita semangat ya, tetapi pasien merasa tidak nyaman. Pasien merasa tidak nyaman terus komplain ke kita. Nah, itu tidak masalah. Kita senantiasa berbuat kesalahan. Yang penting dari kesalahan tersebut kita evaluasi, kita terima, kita evaluasi, kemudian kita atur strateginya, kemudian kita eksekusi strategi yang baru, kemudian kita review lagi. Sehingga nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan strategi yang terbaik, terefektif, dan terefisien. Dan sangat membantu untuk pasien dan kita juga lebih pede lagi. Dan itu proses pembelajaran. Dan proses pembelajaran, kalau misalnya kita tidak mencoba, kita tidak bergerak, kita nggak akan belajar. Ya, jadi jangan takut untuk salah ya. Nah, jadi pembahasan kita kali ini yang pertama sedikit ya, karena eh, kalau misalnya kemarin tuh setelah kita memandu pasien, kemudian terjadi healing krisis, kemudian pasiennya takut, ya akhirnya nggak mau konsumsi lagi. Nah, disitulah posisi kita, oh merasa bersalah, merasa merasa kemarin kemarin ada yang memang kita nerangkannya nggak pas, nggak bagus, kurang, sehingga keyakinan pasien juga hilang. Nah, di situ posisi itu mungkin kita merasa down ya. Nah, di sini kenapa saya harus bahas eh, karena itu ya relate nanti ya. Saya akan membahas yang pertama agendanya yaitu life and social skill ya. Di mana nanti ada beberapa pembahasan sedikit terkait kesalahan kita dulu-dulu. Ya contoh saya dulu menerangkan suatu produk itu sedetail mungkin bahkan sampai 2 jam.
saya menerangkan secantik mungkin, sebagus mungkin, bahkan saya terangkan itu ingredientnya masing-masing satu-satu. Kayak L-glutathione adalah antioksidan terhebat, gini-gini semua ingredient saya terangkan. Hampir 2 jam saya menerangkan, tetapi pasiennya malah ngantuk-ngantuk, nggak tertarik sama sekali. Nah, di situ saya melakukan kesalahan, tetapi saya menerima kesalahan tersebut, kemudian saya belajar, kemudian saya atur strategi ulang, saya eksekusi, dan alhamdulillah yang kemarin 2 jam, sekarang saya bisa lebih efektif, cukup 5 menit ya. Nah, di situ kita ada skill yang harus kita kuasai. Yang selanjutnya healing crisis ya, di metode metode apa materi utama kita. Yang ketiga diminishing marginal effect. Kenapa saya bahas diminishing marginal effect? Ini penting juga. Nah, maksud dari diminishing marginal effect, jadi setelah kita konsumsi produk, konsumsi obat, mungkin di awal kita merasa enak. Di bulan pertama, bulan kedua merasa enak banget. Nah, di bulan ketiga setelah kita konsumsi kok nggak terasa sama sekali ya? Nggak enak. Apa obatnya palsu, atau obatnya kadaluarsa, atau obatnya ada yang salah nih cara minumnya. Nah, di situ banyak juga pertanyaan ini ya. Jadi ada teori namanya diminishing marginal effect. Nah, nanti akan kita bahas ya. Oke, yang selanjutnya konsep sedikit ya, karena efek penyembuhan ya secara sempurna memang kita harus mantapkan lagi, ingatkan lagi konsep penyembuhan secara holistik ya. Jadi ada nanti materi sedikit terkait konsep pengobatan holistik ya, nggak cuma healing krisis saja. Jadi saya bikin packaging yang saling mendukung, yang relate sama healing krisis ya. Halo kawan-kawan, izin, apakah suara saya terdengar lagi sudah? Izin, tolong dicat. Oh sudah, oke, baik, maaf ya. Tadi saya pakai dua gadget, jadi satunya mati rupanya karena sinyal, maaf ya. Kita ulang sedikit ya. Jadi kawan-kawan, nah, jadi agenda kita hari ini yang pertama life and social skill harus ya, karena kita tahu kemarin kita berbuat kesalahan karena mungkin prospek kita nggak efektif, kemudian terjadi proses healing crisis sehingga pasien terasa berat setelah konsumsi, terus kita nggak bisa menerangkan dengan baik sehingga gagal, pasiennya nggak konsumsi lagi, sehingga kita harus memahami healing crisis. Kemudian yang ketiga diminishing marginal effect, di mana setelah beberapa bulan kita konsumsi, di awal-awal terasa enak, kemudian di fase-fase selanjutnya tidak terasa. Apakah karena tidak terasa ini, apakah memang obatnya kadaluarsa, atau obatnya memang nggak bagus lagi, atau obatnya mungkin kita salah minum dan sebagainya. Dan di sini nanti kawan-kawan bisa menerangkan juga apa yang dimaksud diminishing marginal effect. Kemudian yang terakhir, saya mengingatkan kembali, penyakit itu tidak disebabkan oleh satu titik saja, tapi titik bergabung kemudian menjadi garis ya. Dan garis itu harus kita petakan satu-satu. Intinya kita harus obati seluruh aspek atau permasalahan yang ada di pasien, sehingga proses penyembuhannya bisa lebih sempurna, bisa lebih cepat ya. Oke, lanjut. Oke, tadi ya life and social skill ya. The most basic of all human needs
is the need to be understand and to be understood ya. Ya. Jadi kawan-kawan dalam tadi ya kita berhubungan dengan orang, kita harus mengerti dulu, empati dulu, mengerti apa kendala yang dirasakan orang yang kita hadapi, dan kita juga harus mengerti diri kita, kemampuan kita, dan kita harus mempertajam ya, mengasah diri sehingga kita bisa menerangkan dengan baik kepada orang yang kita hadapi. Oke, lanjut. Ya, jadi di mana zaman dulu saya dididik ya dari keluarga, kemudian sekolah, kemudian kuliah, ya, kemudian dokter itu dituntut harus betul ya, harus benar, harus tidak boleh salah. Kita diajarin gimana gimana belajar yang benar di sekolah untuk mendapatkan nilai, sehingga pas pada saat di dunia nyata saya kehilangan atau saya memiliki ketakutan untuk berbuat salah. Nah, disinilah permasalahan terjadi. Kalau misalnya kita takut berbuat salah, kita nggak berani mencoba, kita nggak berani bergerak. Nah, setelah tidak berani bergerak, kita tidak bisa mengambil resiko. Maka hasil akhirnya kita akan nggak berkembang ya. Kita mundur. Nah, di situ kawan-kawan jangan ya. Oke? Karena hidup adalah guru yang terbaik. Life is the best teacher ya. Jadi life skill adalah hal yang wajib untuk hidup, membuat keputusan, berkarir, bersosialisasi, dan menjadi bagian dari masyarakat. Nah, penting ya kawan-kawan, karena kita di bisnis ini ya, bisnis berhubungan dengan orang. Nah, bisnis berhubungan dengan orang itu tidak diajarkan kawan-kawan di bangku sekolah ya, di bangku kuliah. Jadi kawan-kawan sudah langsung terjun di masyarakat, dan kawan-kawan harus memiliki skill ini ya, life skill ya. Nah, apa saja kita akan bahas. Nah, jadi 5 skill yang saya maksud yang pertama, jadi make mistake ya, buat kesalahan nggak apa-apa. Karena pada dasarnya di dalam kehidupan kita tidak akan hilang, tidak akan luput dari kesalahan. Jadi kalau misalnya kita takut berbuat salah, kita akan nggak gerak. Jadi nggak apa-apa, dengan kita melakukan kesalahan, kita belajar tahu salahnya, belajar tahu bagaimana betulnya, kemudian kita evaluasi, kita analisis, kita atur strateginya, kita eksekusi, dan akhirnya kita temukan strategi atau cara yang paling baik. Dan itu semuanya diawali dengan kesalahan. Jadi kawan-kawan nggak usah takut, kemarin salah, ya kita perbaiki ya. Saya pun ada salah juga. Dulu saya menerangkan itu butuh waktu 2 jam, sekarang butuh 5 menit dengan melakukan kesalahan, dengan kita tahu, kita terima kita salah, dan langsung kita evaluasi. Nah, dari 5 skill ini kawan-kawan ya, yang pertama make mistake, dan kedua dengan bergerak kita akan mendapatkan opportunity ya, kesempatan ya. Kalau kita takut bergerak, kita nggak akan menemukan kesempatan ya. Setelah kita menemukan kesempatan, kita manage keuangan kita, kemudian ada juga social interaction, dan yang terakhir yang paling bagus yaitu emotional intelligence. Dan yang saya bahas cuma satu ya, mungkin di pertemuan selanjutnya silakan kawan-kawan belajar sendiri. Yang penting karena saya pembahasannya ada kesalahan dalam arti healing krisis ya, bukan kita menerangkan tidak bisa. Maka yang saya bahas skill yang harus kawan-kawan miliki di kasus healing krisis yaitu make mistake. Jadi sejak kecil dalam keluarga ya, sekolah bahkan kuliah, kita disuruh ya, selalu disuruh jangan membuat kesalahan. Jadi kita belajar dengan cara yang benar, kita nggak tahu salah itu nanti berakibat seperti apa, sehingga kita nggak mau melakukan sesuatu itu nggak boleh salah. Kita takut bergerak, takut, sehingga paradigma itu, doktrin itu yang membuat kita lemah, yang membuat kita malas bergerak. Nanti misalnya kita nyampaikan informasi ini baik ke orang, misalnya kita WA, wah takut nih, saya takut nanti orang itu beranggapan salah sama saya, beranggapan jelek sama saya, akhirnya nggak bergerak. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah, nggak apa-apa, salah, kalaupun nanti salah dia nggak mau, ya udah tinggal minta maaf. Nah, disitulah kita mulai bergerak kawan-kawannya. Jadi jangan takut untuk membuat kesalahan. Dan kesalahan ini wajib kita lakukan ya, tetapi harus kita manage dengan baik, itu kuncinya. Jadi kalau mau bergerak jangan takut ya, salah nggak apa-apa. Oke, doktrin ya. Nah, jadi selama ini, dan apalagi saya ya dokter itu nggak boleh buat kesalahan sedikit pun. Kenapa? Kalau misalnya salah, itu menyebabkan mati pasien. Nah, kalau misalnya mati pasien sangat berbahaya ya. Setuju ya kawan-kawannya? Sehingga
eh, saya cenderung untuk selalu berhati-hati. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau memprospek dokter, itu lebih susah lagi karena dokter dari keluarga, dari kecil, sekolah, ya, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, dididik untuk tidak boleh membuat kesalahan. Nah, sehingga dokter itu eh, hanya sedikit yang mau mengambil resiko ya. Nah, karena resiko ini dilandasi oleh nggak takut berbuat kesalahan. Jadi susah memprospek dokter ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan sudah ada yang berhasil, tolong di chat supaya kita lebih semarak ya. Sudah ada yang bisa memprospek dokter atau susah? Silakan di chat kawan-kawan. Susah memprospek dokter. Ayo di chat dulu kawan-kawan. Saya pengen lihat. Susah ya, belum berhasil ya. Nah, kenapa? Ya itu tadi kawan-kawan. Doktrin dokter itu tidak boleh membuat kesalahan, apalagi coba-coba. Nah, disitulah permasalahan timbul. Nah, ya kawan-kawan harus mengingat. Jadi kawan-kawan nggak usah takut, nggak usah kecil hati, nggak bisa memprospek dokter. Karena memang dokter itu didoktrin. Oh, alhamdulillah udah berhasil dua, keren. Ya. Nah, karena dokter itu didoktrin bahwasanya nggak boleh berbuat kesalahan, nggak boleh coba-coba, harus pasti ya, sehingga kawan-kawan harus mempunyai knowledge yang bagus ya, kemudian um, ada bukti yang nyata yang langsung dilihat oleh dokter ya, gitu ya. Oke, terima kasih responnya ya. Jadi untuk memprospek dokter kawan-kawan, triknya adalah, jadi ada pasien itu kawan-kawan langsung uh, konsumsi nutrisi ini, kemudian suruh kontrol. Nah, nanti pas pada saat kontrol rutin dari pertama yang perburukan, kemudian terjadi perbaikan. Nah, disitulah poin poin masuknya untuk dokter yang kita prospek melewati pasien. Pasien terjadi perbaikan, pas nanti dokter tanya, loh, terjadi perbaikan, minum apa? Nah, disitulah poinnya. Jadi gunakanlah pasien kalau untuk uh, me, 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 mengajak seorang dokter ya. Gunakanlah pasiennya karena dokter itu didesain untuk pasien ya. Hidupnya, jiwanya didedikasikan untuk pasien. Jadi kalau misalnya pasien membaik, dia akan lebih percaya ya. Oke, jadi uh, faktanya ya kita nggak akan bisa menghindari dari kesalahan kawan-kawan. Contoh healing krisis kemarin, ya kita menerangkan, rupanya ada gejala, kemudian kita nggak bisa menerangkan, kita berbuat kesalahan. Nah, itu nggak bisa kita hindari ya. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah berbuat kesalahan ya kawan-kawan? Nah, jadi bangkit, nah ini dia, bangkit kembali dari kesalahan, jangan drop ya. Apalagi nanti dijatuhin sama orang, dijatuhin sama kawan-kawan, nggak boleh drop. Kita fokus ke diri kita karena memang kesalahan itu yang akan membentuk diri kita sehingga jauh lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi ya kawan-kawan. Lanjut. Ini ya sekolah diajarin ya nggak boleh ngambil resiko ya, sehingga kita harus benar. Jadi kita senantiasa didoktrin untuk nggak maju ya, nggak ambil resiko ya, harus dilakukan secara benar. Jadi kita akhirnya nggak akan gerak-gerak ya. Oke, lanjut. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan tadi? Buat kesalahan, dari kesalahan itu yang pertama ya harus kita akui kesalahannya. Kalau nggak mengakui kesalahan itu sama aja. Ada orang yang kita nggak mengakui kesalahannya, ujung-ujungnya nggak akan diperbaiki. Contoh misalnya saya 2 jam memprospek, saya lihat saya membuat presentasi yang sangat bagus, seluruhnya saya bikin supaya lebih jelas, sampai ingredientnya satu-satu saya terangkan. Menurut saya itu bagus. Cuma pasien aja nggak mau ngikut. Padahal saya kasih bagus. Nah, di situ poin saya nggak menerima kesalahan. Tetapi kalau misalnya saya menerima kesalahan, kok kenapa ya? Kok nggak tertarik ya? Kenapa? Apakah materi saya membosankan? Nah, disitulah kita terima dulu. Setelah kita terima, kita akui bahwasanya kita salah. Yang selanjutnya adalah kita analisis ya. Kita lihat, oh presentasiku 2 jam. Kalau orang dengarkan itu ngantuk nggak ngantuk ya. Oh berarti ada mekanisme yang harus saya perubah. Setelah kita analisis ya. Habis itu setelah kita analisis apa? Ya udah kasih pertanyaan tadi ya. Kita kok kenapa ya 2 jam kok padahal bagus ya. Kenapa? Nah, di situ ya. Oh akhirnya ketemu nih.
ketemu ada kunci atau ada kesalahan-kesalahan yang nanti akan kita perbaiki, dan langsung setelah kita tahu, langsung kita ambil pelajaran dan praktekin. Ya udah tahu strateginya apa, langsung dipraktekkan ya, langsung eksekusi. Ya, oh ketemu metode baru, kemarin metodenya salah, ketemu metode baru, langsung eksekusi ya. Nah, setelah eksekusi baru kita review. Nanti terus menerus kita review, kemudian ada kesalahan, kemudian kita atur strategi lagi, kemudian kita eksekusi, akhirnya kita nanti akan ketemu cara terbaik untuk kita dan cara yang ampuh, yang efisien untuk orang-orang yang nanti akan kita hadapi. Nah, di situ ya kawan kan, sepakat ya kawan-kawan, kita mau berbuat kesalahan, kita mau bergerak, izin, silakan di chat kawan-kawan, di chat ya, kita berani bergerak, kita nggak takut salah, kita mau berubah ya. Oke, siap, terima kasih ya. Oke. Nah, itu adalah intermezzo ya. Intermezzo life skill yang memang saya ingatkan ke kawan-kawan, jangan takut berbuat salah. Saya pun banyak salah, walaupun saya dokter ya, tahu di bidang ini saya banyak melakukan kesalahan dan saya terima, kemudian saya evaluasi dan akhirnya dari 2 jam saya sekarang sudah bisa 5 menit. Oke. Jangan menjauhi dari kesalahan, mengambil resiko dan mengatasi kesalahannya kawan-kawan. Oke. Sudah kita cukupi untuk life skill. Nah, sebelum kita masuk ke healing crisis ya kawan-kawan ya, kira-kira kawan-kawan sering menghadapi nggak setelah konsumsi produk ini, Subarasi Utsukushi, pasiennya makin berat kondisinya, makin sakit. Ada nggak kira-kira? Silakan dicek kawan-kawan. Oke ya, ada ya. Banyak nggak kira-kira? Oke, banyak. Nah, siap ya. Nah, dan disitulah kita mulai bingung ya, kenapa ini? Nah, kita ngomong, itu detox, tapi kita tidak ada landasan teorinya. Ya, ada landasan teorinya. Masa tidak ada landasan teorinya, kita mau ngomong ragu-ragu ya. Nah, sehingga kita akan bahas ya apa yang dinamakan healing crisis ya. Healing crisis atau krisis penyembuhan adalah suatu fenomena di mana seseorang mengalami gejala yang tampaknya memburuk. Nah, ini gejala yang tampaknya memburuk sebelum membaik selama proses penyembuhan ya. Nah, di situ ya kawan-kawan, gejalanya ada perburukan, tetapi sebenarnya proses itu di dalam tubuh kita itu proses yang bertahap mengalami perubahan kebaikannya. Jadi di dalam tubuhnya objektif tubuh membaik, tapi di luarnya subjektif yang dirasakan memburuk ya, gejala yang dirasakan memburuk. Itu healing crisis ya. Oke. Nah, jadi kawan-kawan sebelum memahami healing crisis ya, kita harus tahu juga mekanisme penyembuhan diri ya, self healing dulu. Ini dulu. Awalnya ini dulu ya kawan-kawan harus mengerti. Nah, sebenarnya self healing itu apa ya kawan-kawan? Dalam konteks terapi, self healing atau penyembuhan diri dapat merujuk pada kemampuan alami tubuh. Nah, ini kemampuan alami tubuh untuk pulih dan menyembuhkan diri dari penyakit atau cedera. Nah, di sini kawan-kawan. Nah, kawan-kawan perlu kita sadari ya. Misal nih anak kita sakit, mungkin infeksi bakteri, kemudian sorenya demam. Nah, demam. Nah, kalau misalnya kawan-kawan nggak memahami demam itu, waduh berbahaya. Demam itu nggak baik ya. Tapi sebenarnya di dalam proses dalam tubuh itu adalah mekanisme self healing, di mana bakteri atau virus yang masuk di dalam tubuh itu langsung dideteksi oleh sistem imun. Sistem imun mengeluarkan zat-zat tertentu atau zat radang. Salah satunya bikin badan sakit kepala, kemudian demam. Nah, demam ini fungsinya untuk mempercepat ya, untuk menstimulasi sistem imun yang ada sehingga geraknya lebih cepat, geraknya lebih efektif, dan itu dibutuhkan suhu yang lebih tinggi. Nah, di dalam tubuh prosesnya baik, tapi yang kita rasakan dengan demam itu tidak nyaman. Nah, makanya di healing crisis ini kawan-kawan, salah satunya self healing dan healing crisis ini salah satu mekanisme healing crisis ya. Makanya di fase healing crisis ini kawan-kawan, sebaiknya kawan-kawan juga berdiskusi dengan dokter. Kenapa?
ya, karena ada gejala-gejala yang tidak nyaman dirasakan oleh pasien harus kita tangani. Ditangani boleh dengan minum air yang banyak atau yang lebih enaknya, lebih cepatnya yaitu dengan terapi medis dengan obat. Contoh kayak tadi demam, padahal di tubuhnya ada proses yang baik, tetapi kita berikan paracetamol untuk mengurangi demamnya. Nah, seperti itu ya konteksnya ya. Konteksnya seperti itu ya. Jadi self healing ini merupakan mekanisme yang cukup kompleks ya, di mana ada sistem kekebalan tubuh, perbaikan sel, kemudian mekanisme tubuh lainnya bekerja sama untuk memulihkan kesehatan secara alami. Ya, meskipun self healing adalah aspek alami dari tubuh ya, dalam beberapa konteks terapi medis, konsep ini lebih fokus bagaimana individu dapat mendukung dan mempercepat proses penyembuhan. Nah, di sini saya kaitkan dengan holistic care ya, pengobatan holistik. Salah satunya contoh olahraga, hindari stres dan sebagainya. Di situ akan mempercepat perbaikan dari diri. Nah, contoh kasus ya self healing ya, di mana ada luka ini ya, ada luka. Yang pertama luka lecet, kemudian setelah luka besoknya kok membengkak ya, kemudian besoknya kok makin memerah, kemudian sakit. Yang kemarin pas luka kemarin tuh bisa digerakkan, hari besoknya kok bengkak, susah digerakkan. Nah, disitulah ada proses yang namanya healing ya, proses penyembuhan. Di mana proses penyembuhan salah satunya ada proses peradangannya, proses peradangan. Nah, proses peradangan ini ada tandanya kawan-kawan, ada gejalanya. Yang pertama tumor, ada pembengkakan atau membesar. Nah, kalau misalnya kita habis luka, kesleo misalnya kan, besoknya bengkak. Nah, itu adalah salah satu proses peradangan, yaitu tumor. Ya. Kemudian rubor, memerah. Ya. Kemudian dolor, nyeri ya, ada nyeri di daerah tersebut. Kemudian kalor, terasa panas di daerah lukanya. Kemudian fungsi lesi, yang biasanya kemarin bisa digerakkan kaki lututnya, sekarang mulai kaku. Nah, yang kita sebutkan tadi kan gejala-gejala yang kalau misalnya kita nggak paham, oh ini gejalanya makin parah, lukanya makin nggak enak, makin sakit, ya. Padahal di dalam tubuh terjadi proses perbaikannya, self healing. Nah, apa self healingnya yang berperan di sini yaitu peradangan. Ya, peradangan adalah respon alami tubuh terhadap cedera, infeksi dan rangsangan lain. Ya, fungsi peradangan ini ya, tubuh melibatkan serangkaian mekanisme kompleks yang dirancang untuk melindungi dan memulihkan organisme dari kerusakan. Nah, apa saja prosesnya? Yang pertama proteksi terhadap infeksi. Jadi dengan peradangan tadi ya luka tadi kan ada luka tuh, dia diproteksi sehingga infeksinya nggak menyebar, infeksinya diisolasi ya, tidak menyebar ke daerah-daerah lain. Makanya dia sel imun ngumpul di situ, kemudian terjadi pembekakan, terjadi yang lain-lainnya. Nah, ya proteksi, kemudian ada isolasi terkait agen pencetus supaya dia nggak menyebar, kemudian dilanjutkan perbaikan jaringan, dilanjutkan juga regenerasi ya. Nah, kemudian di daerah yang luka tadi terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah sehingga aliran darah dialirkan ke situ semua sehingga proses penyembuhan lebih cepat, ada aktivasi sistem imun, eliminasi materi asing dan lain sebagainya. Nah, ini kawan-kawan boleh screenshot ya, di mana proses-proses ini terjadi di dalam tubuh untuk proses pemulihan. Di mana ada yang tidak terasa, ada yang terasa gejalanya memberat. Contoh misalnya kan, saya memiliki pasien sunat. Kebetulan saya dokter hitam juga, di mana pada saat pasien, dok, ada pantangan nggak makanannya? Nah, pantangan, oh ada dokter yang menyatakan, oh pantangan makan telur ayam sama ikan laut misalnya. Telur ayam sama ikan laut adalah protein yang cukup tinggi. Nah, protein yang cukup tinggi ini digunakan sebagai nutrisi untuk proses penyembuhannya lebih cepat. Nah, setelah habis sunat, setelah makan telur ayam sama ikan laut, besoknya atau malamnya itu berdenyut, nyut, kemudian terasa gatal. Nah, proses terjadi berdenyut dan gatal sebenarnya proses yang baik karena lebih aktif ya, sistem imun lebih aktif di daerah situ, proses perbaikan lebih aktif di daerah situ, sehingga terjadi responnya nggak nyaman. Nah, itu healing krisis ya, responnya nggak nyaman, berdenyut, ya risau, ya gatal, dia risau. Nah, sebenarnya yang ditakutkan bukannya berdenyut sama gatal itu, reaksinya. Kalau berdenyut dia merasa nggak nyaman, kemudian gatal dia dimainkan tangan, disitulah yang harus kita edukasi dengan baik sehingga
dengan konsumsi telur, ayam, sama ikan laut, proses penyembuhannya cepat, reaksinya bisa ditanggulangi, bisa diedukasi, bisa dengan obat-obat tertentu yang mengurangi reaksi dari atau gejala dari peradangan tersebut. Oke, nah ini ya, jadi kita bisa lihat ya kawan-kawan, ini tertusuk, ya tertusuk proses pertamanya. Nah ini selnya datar nih setelah tertusuk, kemudian membenjol. Nah, selnya membenjol, dibentengin, diisolasi ya, diisolasi. Pembuluh darahnya yang kecil dia membesar sehingga aliran darah ke sini, sel imun, sel darah trombosit itu mengisolir. Nah, kemudian zat-zat yang lain, zat-zat makrofag, sistem imun bikin daerah ini memerah dan panas ya, sakit. Nah, selanjutnya setelah sudah terjadi perbaikan, mulai kempes, mulai stabil, mengecil lagi dan dirasa lebih nyaman. Nah, di sini prosesnya ini bengkak, sakit, panas, nggak nyaman, kadang-kadang menggigil. Nah, disitulah sebenarnya proses penyembuhan kawan-kawan. Dan itu adalah proses, ya, bukan perparahan atau efek samping dari pemberian nutrisi. Ya. Oke, contoh kasus ya. Nah, ini kasus yang lain, demam akibat infeksi, ya, bakteri atau virus, kemudian batuk, ya, di mana kalau misalnya tadi demam sudah saya terangkan, batuk, nah di mana batuk merupakan self healing juga kawan-kawan. Ada kotoran yang masuk ke dalam paru, sistem imun kita bereaksi, kemudian apa namanya mekanisme pembelaan diri kita. Nah, awalnya nggak batuk jadi batuk. Nah, berarti kan ada gejala. Padahal di dalam tubuh itu adalah suatu mekanisme pembelaan diri, mekanisme self healing. Apalagi nanti dipacu, ya dahaknya diencerkan, makin batuk. Padahal dahaknya encer ini untuk percepatan pembersihan di daerah paru-paru. Ya, mungkin setelah konsumsi di awal itu, oh ini diserang sistem imunnya, sistem imunnya banyak, di daerah paru-paru ini akan terjadi proses perbaikan. Nah, untuk membersihkan dirangsang batuk supaya kotorannya bisa keluar sempurna. Nah, di situ ada proses batuk yang berlebihan pada kasus-kasus di infeksi paru. Nah, kemudian ada sering kencing, ya, ada kebocoran ginjal, kemudian ada infeksi, malah sering kencing kawan-kawan. Ya, salah satu mekanismenya. Kemudian kenapa kok di dispepsia atau emah itu mual atau muntah? Mual atau muntah ya. Nah, karena mekanisme pembelaan diri juga ini terlalu asam, makanya asamnya harus dibuang. Nggak boleh, nggak kuat, nanti akan merusak diri sendiri, makanya disuruh muntah atau dimualkan. Nah, itu adalah salah satu proses yang baik dalam tubuh ya sebenarnya ya. Tapi dirasa tidak nyaman. Oke, lanjut. Nah, healing crisis sejarahnya ini dari Adolf Jaris ya, sama Karl Alzheimer. Dulu ya setelah ada pasien sifilis, kemudian dikasih antibiotik, kemudian kumannya mati. Nah, pas pada saat kumannya mati, ada makin ada gejala berlebihan ya yang disebabkan oleh ini ya, racun yang dilepaskan oleh bakteri tadi. Nah, jadi setelah diobatin, kemudian kumannya mati, dia mengeluarkan toksin, malah mendemam, malah makin sakit ya. Nah, disitulah setelah diteliti, oh memang di situ ada proses yang namanya healing crisis, bukan proses yang efek samping dari obat, tetapi adalah healing crisis. Nah, contoh lagi, pasien semalam ada pasien datang ke saya setelah berobat, dia saya tensi itu tensinya 200. Kemudian setelah saya tensi, kenapa datang ke rumah saya? Karena setelah berobat ke dokter dikasih amlodipin, setelah minum jantungnya berdebar-debar, ya jantungnya berdebar-debar, ya. Nah, harusnya ini tidak terjadi karena efek samping dari amlodipin tidak menyebabkan jantung berdebar-debar. Ini kenapa kok setelah konsumsi amlodipin jantungnya berdebar-debar? Kenapa? Nah, karena di tubuh itu sudah adaptasi tensinya tinggi. Nah, pas pada saat konsumsi amlodipin, tubuh disuruh ngerem. Nah, tubuh disuruh ngerem yang biasa saya nyaman dengan kondisi kencang detak jantungnya, sekarang disuruh direm. Dan di situ saya terasa, oh, kok dada saya detak jantung saya kok berdebar-debar. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu proses krisis healing ya, healing krisis ya. Itu perbaikan dalam tubuh, jantungnya disuruh untuk pelan-pelan,
sehingga tidak jadi kerusakan lebih lanjut. Ya, oke, healing krisis seringkali dianggap sebagai respon alami ya, kemudian muncul setelah orang mulai menerapkan perubahan signifikan ya, baik terapi nutrisi, terapi obat, perbaikan gaya hidup, pola makan dan lain-lain ya. Nah, gejalanya ini langsung ya, gejalanya bisa diikuti ngantuk dan lain sebagainya, kawan-kawan banyak nanti akan kita bahas ya. Oke. Nah, kawan-kawan harus tahu juga ya gejala dari healing krisis tahapannya, terutama yang pertama adalah perbaikan awal. Ya, perbaikan awal apa itu? Nah, kita bahas. Yang kedua detox, yang ketiga worsening, bahkan yang di poin ketiga ini yang memang benar-benar disampaikan atau disebut oleh memang healing krisis. Yang terakhir adalah resolusi atau penyelesaian. Yang pertama ya perbaikan awal. Ketika seorang memulai fase penyembuhan, ya baik melakukan diet, detox atau intervensi terapi lain, mereka mungkin awalnya mengalami perbaikan gejala ya. Setelah kita konsumsi, 1 hari besok kok kita enak ya, badan terasa ringan. Itu ada beberapa kasus ya, karena kasusnya mungkin ringan, kemudian kasusnya pun cuma sebentar ya, baru terkena, penyakitnya singkat ya, nggak lama. Biasanya juga terjadi perbaikan awal yang dirasakan sangat nyaman. Bahkan ini juga bisa nggak terasa ya, kalau misalnya kawan-kawan tubuhnya memang sangat sehat ya, atau tubuhnya bagus ya, jadi tidak terasa sama sekali. Oke, lanjut. Setelah fase inisiasi, yang kedua adalah fase detox ya, fase detoksifikasi ya kawan-kawan. Saat tubuh mulai mengeluarkan toksin, baik melalui sistem pencernaan, kulit, atau jalur eliminasi lainnya, mungkin terjadi peningkatan sementara dalam gejala ya. Jadi contoh ya, mungkin kawan-kawan bisa lihat ya, ada kasus pasien saya itu kanker payudara, di mana setelah konsumsi 10 saset ya, mungkin ada mungkin di sini juga untuk leadernya, minum 10 saset usus. Nah, di mana racun yang menempel di usus yang sudah tahunan ya, setelah konsumsi usus 10 saset, dirasa perutnya sakit banget. Kemudian BAB-nya hitam, sampai bau banget. Nah, disitulah proses detox kawan-kawan, di mana ingat ya, penyakit itu diawali dari usus ya. Nah, kanker payudara, nah kita lihat ususnya hitam banget ya. Jadi nggak cuma diobati kankernya saja, kita lihat juga ususnya. Nah, di ususnya ternyata bermasalah dan sangat hitam. Nah, kita terapi holistik, kemudian kita terapi nutrisi, akhirnya terjadi krisis, healing krisis, sakit perutnya, kemudian BAB-nya hitam, berbau, kemudian berlendir. Nah, disitulah healing krisis, dan akhirnya karena setelah kita edukasi, pasien tetap yakin, tetap konsumsi, akhirnya BAB-nya setelah 3 hari, BAB-nya mulai membaik, tinggal lendirnya lama-kelamaan akan hilang. Nah, di situ ya kawan-kawan, salah satu bentuk healing krisis ya, di mekanisme detox ya. Detox itu penghilangan racun dari proses pengeluaran ya, bisa dari keringat, bisa dari kencing, bisa dari feses, yaitu detox. Yang selanjutnya, nah ini gejala makin parah ya, worsening of symptom. Ya, tahap ini sering disebut oleh krisis penyembuhan itu sendiri ya. Selama fase ini seorang mungkin mengalami peningkatan gejala, tapi ini hanya sementara. Rata-rata bisa sampai 3 hari ya, 2 atau 3 hari. Ya, jadi tetap konsumsi, tetap yakinkan, kemudian juga konsultasi ke dokter supaya efek samping atau perburukan gejala juga bisa dinetralisir dengan bantuan obat, bantuan dengan dokter ya. Jadi tetap kawan-kawan saran pas pada saat healing krisis terjadi pada pasien, kawan-kawan sarankan bergabung, maksudnya berkomunikasi dengan dokter ya. Sudah banyak dokter di IFC, silakan kawan-kawan bertanya, silakan kawan-kawan untuk menyarankan pasiennya ke dokter, sehingga efek dari healing krisis bisa kita kurangi ya. Banyak ya reaksinya ya, di mana ada beberapa sensitivitas ya dari aktivasi dari dalam tubuh kita ya. Tadi sudah kita bahas sedikit. Nah, di sini ada reaksi-reaksi apa saja. Yang pertama flaccid ya, lemas, kemudian badan terasa capek ya. Itu ada akibat dari perbaikan dari organ. Kemudian ada reaksi sensitif ya.
bisa tadi diare, mencret, atau buang air besarnya jadi melambat ya. Kemudian ada nyeri, kemudian ada bengkak, ada menggigil ya. Nah, di mana beberapa tahapan ya yang dikembalikan yaitu tahap sistem imun ya yang sudah pulih. Yang selanjutnya ada reaksi detox, bisa terjadi abses ya, bengkak atau bernanah bisa. Uh, jadi kalau misalnya habis di ada kasus saya juga sama CA mame, sudah ada luka setelah konsumsi makin bernanah ya, bernanah memerah, makin sakit malah keluar nanah terus ya. Nah di situ juga jadi gini mekanismenya, kalau untuk luka, kanker, kemudian terjadi bernanah ya, karena ingat ya, kalau misalnya terjadi kanker itu ada proses peradangan di daerah tersebut. Nah, yang selama ini kalau tidak ditangani dengan baik atau tidak mengkonsumsi utsukushi atau subarasi, prajuritnya sistem imunnya itu lemah, sistem imunnya itu sedikit. Pada saat kita terapi utsukushi, waktu itu saya kasih kalau tidak salah 6 saset untuk utsukushinya, yang dirasakan sakit, memerah, kemudian sakit malah keluar nanah. Nah, ingat tadi ada proses peradangan. Peradangan ini diaktifasi oleh prajuritnya tadi sistem imun, natural killer cell-nya. Yang sebelumnya natural killer cell-nya sedikit, ini banyak lagi. Sehingga efektif perangnya makin banyak. Ya, perangnya untuk membatasi, untuk menghancurkan sel tumor, sel kankernya ada lagi. Sehingga terjadi proses yang namanya peradangan, memerah, kemudian diisolir ya, diisolasi kuman atau bakteri atau virusnya, sehingga dia membengkak sehingga nanahnya akan keluar. Nah, seperti itu ya. Dan itu prosesnya hanya beberapa hari. Jadi jangan takut, tetap konsumsi. Efek-efek yang lain boleh di netralkan dengan alternatif lain, minum air putih yang banyak, kemudian boleh konsumsi konsumsi medis ya, terapi obat-obatan. Nah, kemudian ada recovery action ya, bisa demam, bisa nyeri, bisa mual ya, bisa sakit perut ya, dan lain sebagainya. Itu secara umum ya. Nah, jadi apa saja kawan-kawan untuk spesifiknya gejala healing krisis? Ya, kawan-kawan bisa yang di awalnya yang ringan bisa mengantuk, letih ya di tangan dan kaki lemas ya, kemudian bisa demam, bisa demam ringan, bisa sampai panas ya, buang air besar, buang air kecil bisa terus menerus, perut terasa kembung juga bisa, kemudian badan terasa panas, flu, energi berlebihan dan susah tidur ya kawan kan, bisa juga pusing, kemudian muntah, susah BAB ya, mungkin kadang-kadang bisa keluar kemerahan, jerawat atau gatal ya, kemudian bisa tiba-tiba berat badan meningkat ya. Kemudian ada beberapa kasus di pasien saya itu setelah konsumsi sakit-sakit di jari ya. Padahal di situ sudah kemoterapi, sudah dinyatakan pengobatan sempurna untuk kankernya, kemudian setelah konsumsi terasa sakit di jari-jari. Kemungkinan di situ ada metastase ya, karena kanker itu salah satu metastase yang suka itu salah satunya di tulang ya. Kemungkinan di situ ada reaksi healing krisis ya. Sel kanker di situ kemudian ditemukan oleh sel natural killer cell, kemudian mau dihancurkan sehingga rasanya sakit. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa menerangkan, kok makin sakit setelah minum, kemarin sebelumnya nggak apa-apa. Nah, berarti kalau misalnya ada sakit setelah konsumsi subarasi utsukushi, berarti itu adalah proses perbaikan. Nah, kalau misalnya ada sakit, berarti di situ sebelumnya ada masalah yang akan diperbaiki oleh subarasi dan utsukushi. Oke, ya, selanjutnya bisa menstruasi tidak teratur, ya tekanan darah bisa turun, ada berat tensinya kadang-kadang bisa naik, kemudian gula darahnya juga nggak turun, ya bisa ada batuk ya. Nah ini peningkatan sementara gula darah, tekanan darah, ya detak jantung, ya muka dan kaki sedikit membengkak dan lain sebagainya. Banyak ya kawan-kawan. Dan ini ya terjadi dan ini terjadi bukan bukan termasuk efek samping, tetapi healing krisis ya. Nah, healing krisis ini terjadi utamanya pada terapi nutrisi ya, subarasi dan utsukushi. Kita nggak ada efek samping ya, karena kita tahu produk kita adalah peptide yang nano size ya, ukurannya kecil dan tidak menyebabkan efek samping, tidak menyebabkan alergi. Nah, tetapi yang terjadi adalah healing krisis.
Oke, resolusi ya, setelah krisis tubuh udah mulai enak, setelah konsumsi rutin dijalankan. Nah, pada saat itulah kita sudah merasakan resolusi atau penyelesaian. Badannya terasa lebih nyaman. Nah, ini kawan-kawan sedikit ya ada video. Kawan-kawan bisa lihat usus normal seperti ini ya. Nah, oke ini ya, tahu ya kawan-kawan usus bagus. Nah, ini kita langsung lanjut ke kanker ya. Nah, ini pasien dengan kanker payudara. Lihat ususnya kawan-kawan. Nah, nah ini usus lemak sampah. Nah, coba kawan-kawan bayangkan, kanker payudara, ususnya seperti itu, konsumsi usus. Kira-kira ususnya terjadi proses healing nggak? Healing krisis nggak? BAB-nya sakit apa? Perutnya terasa nggak nyaman, kembung, kentut-kentut, kemudian BAB-nya menghitam, berlendir, berminyak, nah, keluar menghitam. Gitu. Kira-kira bisa terjadi demikian kawan-kawan? Oke, ya kan? Oke, bisa kan kawan-kawan? Nah, jadi itu kawan-kawan, kita harus mengetahui konsep yang ada di dalam tubuh, proses-proses penyakit itu bisa terjadi ya. Proses-proses yang memang toksin di dalam tubuh kita itu udah lama tertumpuk dan itu diperbaiki. Salah satunya kasus ini ya, kasus kanker payudara di mana bisa dipastikan ususnya kotor banget, ya, ususnya bermasalah. Sampah yang diserap sehingga darah kotor, radikal bebas banyak, ya, lemak ketemu radikal bebas yang harusnya lemak itu baik, jadi nggak baik, kemudian diserap oleh payudara, terjadilah kanker. Asalnya juga dari usus, ya. Nah ini kemudian ada lagi kasus lain, kita lihat ada kasus, nah ini sampai hitam ya, kanker payudara sangat hitam. Nah ini sampai karena toksinnya banyak sampai ada cacingnya, ada parasit kawan-kawan. Tunggu asam urat, kita lihat yang asam urat ya. Nah ini usus kita kawan kan kotor kali, berminyak ya. Ya kalau kita nggak menjaganya, kita gampang sakit kawan-kawan. Makanya nggak cuma orang yang sakit saja konsumsi usus, kita juga harus mengkonsumsi. Kita kita uh, perkuat kondisi tubuh kita, perkuat usus kita, karena kita tahu ya 70% ini ingat ya kawan-kawan, 70% sistem imun kita dihabiskan oleh usus. Ya, kalau usus kita berantakan, sistem imun kita kewalahan, pertahanan di tempat lain akan berantakan. Jadi gampang sakit, gampang terjadi tumor, gampang terjadi kanker dan sebagainya. Kawan-kawan. Oke, kita lihat pada asam urat ya. Kanker payudara, kanker prostat, kotor juga ususnya. Oke ya, mungkin kita lanjut aja ya. Kita bisa tanya. Oke, nah setelah kawan-kawan tahu kan tadi di dalam usus tuh kotor banget ya. Setelah konsumsi ya terjadi detox, terjadi krisis, healing krisis, mencret, diare, mual, muntah dan sebagainya. Nah di darah juga seperti itu kawan-kawan. Di darah yang sudah ada endapan ya terjadi proses penjendalan, kemudian dibersihkan oleh mungkin subarasi ya untuk meningkatkan kualitas darah. Yang dominan adalah subarasi karena di dalam subarasi sama kayak minum antioksidan jus 1,5 galon. Kalau yang menjendal kemudian terjadi pembersihan di situ, kemungkinan ada terjadi proses peradangan, ya proses peradangan untuk membersihkan. Nah di situ juga bisa gula darahnya juga slightly meningkat, nggak turun misalnya, atau terasa berdenyut, kemudian tensinya bisa meningkat. Nah, ya, itu adalah hal yang normal ya, hal yang normal melalui proses pemulihan ya, healing krisis ya, healing krisis. Nah, yang selanjutnya kawan-kawan ini penting juga, kawan-kawan harus mengerti diminishing marginal effect ya, di mana uh, dalam konteks pengobatan tadi ya, konsep ini sering kita dapati pasien sudah dilakukan terapi selama 2 bulan, enak banget. Bulan ketiga setelah konsumsi tidak dirasakan manfaatnya. Ya. Contoh logika saja seperti ini ya. Kita beli sepatu
Untuk pertama kali karena sebelumnya nggak punya sepatu, kita beli sepatu satu itu senangnya luar biasa. Tapi kalau kita sudah adaptasi, kita udah punya sepatunya 10, kita beli satu lagi itu nggak terasa efeknya. Nah, itu yang lebih ke gambaran umumnya. Tapi kalau ke medisnya, jadi gini, kita pertama kali mandi air hangat, ya, mandi air hangat. Yang pertama kali kita terasa wah enak banget. Tapi yang gayung kedua, gayung ketiga kita nggak terasa lagi karena tubuh sudah adaptasi. Nah di situ ya. Jadi setelah bulan ketiga, bulan keempat konsumsinya kok nggak terasa sama sekali. Bukan berarti tidak ada efek, tidak ada perbaikan dalam tubuh, tapi tidak dirasakan, ya, karena tubuh sudah mengalami adaptasi. Nah, di situ kawan-kawan sering juga ini dipertanyakan kepada saya, sehingga saya wajib menyampaikan ini kepada kawan-kawan supaya nanti bisa menjawab kepada calon prospek, ya. Oke. Nah, jadi kawan-kawan tetap ya untuk supaya lebih berhasil, supaya kawan-kawan berhasil tadi ya, kawan-kawan tadi nomor satu kita harus punya self skill. Salah satunya uh, kita nggak takut berbuat kesalahan, ya. Kalau dengan kita nggak takut berbuat kesalahan, ya kita bisa menganalisisnya, kita bisa cari strateginya. Kemarin kemungkinan kita nggak bisa menerangkan healing krisis, oke nggak apa-apa. Jadi kita coba lagi, ya sehingga nanti kita udah paham ya. Jadi jangan takut berbuat kesalahan di poin pertama. Di poin kedua kawan-kawan sudah menguasai healing krisis ya. Yang poin ketiga kawan-kawan sudah menguasai diminishing marginal effect, yaitu proses adaptasi sehingga tubuh sudah adaptasi sehingga perbaikan tidak dirasakan, tapi tetap di dalam tubuh terjadi perbaikan secara terus-menerus ya. Tapi sudah adaptasi, subjektifnya tidak dirasakan. Nah, yang terakhir, untuk secara keseluruhan supaya pengobatan tingkat keberhasilannya itu tinggi, kawan kan saya harapkan pengobatan secara holistik ya, somato, psikososial itu penting juga. Saya sering mengulang-ulang ini ke kawan-kawan. Kita hadir nggak cuma mohon maaf menerangkan produknya, tapi kita hadir memberikan solusi. Solusinya terkait psikologisnya kita afirmasi supaya pasien itu semangat, kemudian kita terangkan dengan baik, kemudian juga keluarga di sekitarnya juga diterangkan dengan baik supaya ada support system yang baik sehingga proses proses penyembuhan, proses terapi yang ada dijalankan sebaik mungkin dan tidak gagal. Nah, proses apa yang akan dilakukan? Yang pertama yaitu boleh dengan medis, kemudian alternatif dan konsumsi sebarasi eksekusi ya. Itu pengobatan harus holistik ya. Sehingga nanti prosesnya sempurna. Jadi apa yang harus kita sarankan jelas ya, makan dengan bijak. Ya, kita suruh konsumsi tapi makannya pasien masih ngawur ya. Jadi efeknya sudah diregenerasi, dirusak lagi. Ya, jadi kalau sudah konsumsi subarasio utsukusi, kita buat komitmen ke pasien, perbaiki semuanya. Ya, pola makan harus diperbaiki. Nah, itu dia. Maksud saya di situ ya. Nah, jadi apa saja makan yang baik? Ya, karbohidrat kompleks ya. Nah, lanjut. Kemudian protein yang bagus ya. Nggak saya singgung sedikit-sedikit karena udah materinya tidak cukup banyak dan nggak ini ya. Nanti boleh nanti di-share materinya. Nah, kemudian lemak makanan yang baik yaitu lemak yang sehat ya. Yang selanjutnya kawan-kawan harus ada seratnya untuk makanannya, harus mengandung vitamin. Ya, kemudian nah ini ya di Subarasi Utsukushi ada antioksidan, terutama di Subarasi antioksidannya tertinggi dan terkuat ya, kayak makan jus tomat, minum jus tomat 1,5 galon. Nah, kenapa? Sangat peranan antioksidan sangat bagus, sangat 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 bagus untuk tubuh kita ya, dan harus ada antioksidan dalam konsumsi makanan kita. Oke, lanjut. Probiotik, nah sama ya. Untuk penyembuhan secara holistik, nggak cuma antioksidan juga, probiotik ini sangat penting ya, di mana kita tahu hampir seluruh penyakit yang ada di tubuh kita disebabkan usus yang kotor. Ya, usus yang kotor, pembersihnya ya yang lebih cepat, yang lebih utama yaitu probiotik. Ya, di mana Utsukushi ini kayak minum 1.000 botol Yakult. Nah ya, jadi kalau misalnya boleh juga ditambah yang lain, bisa yogurt, tempe, acar ya, atau suplemen probiotik ya. Nah, oke, lanjut makanan bijak yang lain ya. Nah ini, jadi dalam mengkonsumsi Subarasi Utsukushi, ingat kawan-kawan, suruh banyak minum air putih ya.
ya, suruh minum banyak air putih kecuali ada pasien-pasien yang memang airnya dibatasi. Ya. Jadi kalau misalnya nggak ada batasan minum air putih, pastikan motivasi kawan-kawan ya air putihnya ya sehingga healing krisisnya nggak terlalu berlebihan ya. Kemudian proses detoksnya juga bisa lebih cepat ya dengan adanya airnya konsumsi air. Jangan lupa. Oke, gizi seimbang ya. Nah ini lanjut hindari gula dan garam karena gula dan garam adalah oksidator terkuat ya di dalam tubuh kita ya. Jadi batasi kalau bisa gula kurangi ya. Karena gula juga ada teori yaitu sugar sugar craving ya. Jadi kecanduan keranjingan gula. Kalau kita udah terbiasa makan gula, makan karbohidrat, kalau keluar negeri nggak makan nasi itu nggak bisa karena karbohidrat atau gulanya kita udah kecanduan. Ya. Padahal itu salah. Kalau misalnya kita udah terbiasa nggak makan nasi, tubuh kita akan lebih sehat. Nah, karena itu tadi kita nggak bisa kalau nggak makan nasi dan itu eh, hal yang salah kawan-kawan. Karena gula, ya indeks glikemik pada nasi itu sangat tinggi ya. Oke, batasi gula dan garam. Kemudian ini ya porsi makanan kawan-kawan ini. Ya saya terangkan sedikit pagi sarapan telur 2 boleh, karbohidratnya kompleks roti gandum. Kemudian ingat supaya nanti makannya nggak kayak orang gila di tengah-tengah di jam 10 kawan-kawan boleh makan snack. Ya, baru di jam 12 sampai jam 2 boleh makan nasi. Ya sekali nasi di makan siang. Nah, berapa nasi di sini ya? Satu genggam, satu kepal ya. Satu hari satu kepal ya maksimal itu ya. Kemudian makan malam di jam 7. Nah, biar nggak kesetanan di makan malam, di jam 4-nya makan snack buah-buahan. Nah, sehingga kita bisa mengontrol rasa lapar kita, sehingga nggak gila kita nanti makan malamnya. Nah, setelah jam 7 atau jam 8 malam, konsumsi makanan yang dengan karbohidrat kompleks, sayur-sayuran, dan serat yang tinggi, nah, nanti kawan-kawan setelahnya itu nggak boleh makan, walaupun lapar. Ya, di kondisi lapar ini sangat bagus untuk kita ya. Ada proses autofag. Ya, jadi seperti itu. Nanti 2 minggu kalau kawan-kawan sudah melakukan ini, sudah adaptasi tubuh, maka tubuh akan ringan. Nggak terasa lapar lagi. Malam nggak terasa lapar. Ya. Kalau mungkin di awal-awal, oh rasanya berat ya, tapi kita mau sembuh, kita motivasi pasiennya, perbaiki pola makannya, sehingga nanti proses perbaikannya sangat luar biasa. Kawan. Oke, variasi harus beragam ya. Nah, ini tadi pola makan yang baik, jangan lupa disuruh olahraga ya. Nah, olahraganya 150 menit per minggu atau yang lain-lainnya. Silakan saya bahas konsepnya saja. Kemudian hindari rokok, hindari alkohol. Kemudian cukup tidur ya, di mana kita tahu ya, tidur ini endorfin naik, kemudian proses detoks di hati juga bekerja dengan baik, dan lain sebagainya. Psikologis dan sebagainya ya. Dan ada kalau misalnya tidur dengan baik, khusus juga pergerakannya yang bagus. Jadi sarankan pasien untuk cukup tidur. Kalau mau krisis healingnya sedikit atau proses penyembuhannya bisa berjalan dengan sangat cepat. Nah, kemudian kurangi stres ya. Tadi dengan afirmasi, tingkatkan penyakitan untuk sembuh, sehingga pasien akan harapannya dengan nggak stres, proses penyembuhan juga akan lebih cepat. Nah, ya ini ya jangan kawan-kawan over PD ya, apalagi kondisi pasien-pasien yang berat, kondisi pasien-pasien yang sakitnya lama. Nah, ini rutin periksakan kesehatan ya ke medis ke dokter. Kenapa? Kita bisa mengevaluasi ya. Kita bisa mengevaluasi perbaikan yang ada dalam tubuh. Ya, kalaupun nanti ada healing krisis juga bisa ditangani sehingga pasien juga lebih nyaman. Nah, kalau misalnya ada perbaikan yang cukup luar biasa, kawan-kawan juga dapat efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Kawan-kawan bisa masuk untuk menerangkan lebih detail ke dokter. Nah, kemungkinan dokter akan tertarik, akan membuka diri, akan membuka cakrawala untuk membaca produk Subarasi dan Usukusi. Lanjut, hindari narkoba jelas ya. Kemudian praktek kebersihan ya. Kawan-kawan juga kita sebagai duta kesehatan, kalau bisa datang ke pasiennya, kita terapkan pengobatan holistik, kemudian kemungkinan ada beberapa yang kotor, misalnya cara minum, cara apa, kemudian ventilasinya nggak ada di dalam rumah. Sekalian kita terangkan, Bu, ini rumah lembab nih, oh ini kotor nih Bu, kenapa? Biar nggak infeksi, biar nggak memperparah, ini harus dibersihkan, dan lain sebagainya. Atau tadi cara makan atau cuci tangan habis Ibu, Bapak, kalau bisa kan ini tidur lama, nggak dimandikan gitu. Jadi banyak yang harus kita edukasi ya, yaitu salah satunya praktek kebersihan. Nah ini, nah jadi sosialisasi penting juga ya kawan-kawan dengan kita bersosialisasi, apalagi pasiennya, ya.
kemudian sosial supportnya juga bagus, sehingga menimbulkan semangat untuk sembuh. Ya, itu juga harus dimotivasi ke kawan-kawan, motivasi ke pasien, motivasi ke keluarga ya. Nah, kemudian boleh ikut vaksin ya, di mana saya sarankan kalau untuk sekarang kawan-kawan yang wanita, saya sarankan untuk vaksin CA cervix ya. Harganya nggak mahal, jangan sampai keluarga kita atau kita kena kanker serviks, karena kalau udah kena kanker serviks itu kayak dunia sudah udah nggak enak lagi, nggak nyaman lagi ya. Kita bisa cegah ya, nggak apa-apa, kita sarankan gitu loh. Kita sarankan nggak cuma kita suruh konsumsi AMC ya, subarasi eksekusi, kita juga sarankan ketemu, misalnya ada ketemu wanita atau remaja ya, periksa di apa namanya, divaksin ya, supaya terhindar dari kanker serviks ya, boleh. Oke, nah ini kawan-kawan, nah ini juga kalau misalnya pasiennya duduk atau kita duduk terlalu lama, kita gampang sakit ya, capek-capek badan linu-linu. Nah, apalagi pasien-pasien yang nanti tidur terus, ya tidur terus. Nah, kawan kan juga harus mengedukasi supaya misalnya kalau misalnya pasiennya tirah baring terus lama, nah kalau bisa 2 jam miring kanan, 2 jam miring kiri, kemudian dilatih pergerakan, range of movement, biar aliran darahnya bagus, ototnya biar nggak kaku, sendinya biar nggak kaku, sehingga di situ kawan-kawan hadir dengan seperti malaikat, kawan-kawan hadir untuk menyembuhkan ya, nggak cuma satu masalah saja, tapi seluruh permasalahan yang ada di dalam diri pasien, di dalam keluarga, sehingga proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Oke, nah ini juga liburan ya, jadi apresiasi kalau udah sembuh, kawan-kawan juga perlu healing ya, pasien juga perlu healing, silakan. Ini juga harus disampaikan, bahwasanya healing juga bisa mengeluarkan, memacu regenerasi sel. Oke. Nah, mungkin itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan sedikit terakhir terkait produk kita ya. Nah, produk kita, ingat ya, produk kita itu peptide ya, adalah nutrisi. Produk kita adalah nutrisi yang tidak memiliki efek samping ya. Sebagian besar nutrisi itu akan mempengaruhi dalam tubuh, yaitu proses penyembuhan ya. Proses penyembuhan ada yang tidak dirasakan ya, ada yang langsung membaik. Ada beberapa pasien yang memang tubuhnya itu penyakitnya sudah berlangsung lama atau berat. Disitulah kawan-kawan ada timbul healing crisis ya. Jadi bukan termasuk efek samping, tetapi efek yang baik ya, efek yang baik di dalam tubuh, tetapi membuat gejala yang tidak nyaman ya. Itu ya kawan-kawan ya. Oke, di mana subarasi, ingat, subarasi itu memperbaiki kualitas darah, memperbaiki regenerasi sel, yaitu menutrisi stem cell ya. Kemudian untuk utsukushi, menjaga usus, meningkatkan sistem imun, terutama nanti ada di tumor dan kanker. Dan ingat, usus kalau sudah terjaga, sistem imun akan otomatis meningkat. Karena kita ingat ya, 70% sistem imun dihabiskan oleh usus. Nah, jadi empat jalur utama untuk penyembuhan yang sempurna, penyembuhan atau healing, self-healing di dalam tubuh yang sempurna, itu kita semua punya ya. Usus bagus, usus diperbaiki, sistem imun diperbaiki, darah diperbaiki, kemudian sel yang rusak diganti. Kan itu semua 4 tahapan dalam proses penyembuhan sempurna ada di subarasi dan sukusi. Dan ingat, ini adalah nutrisi, nutrisinya pun dalam bentuk peptide, nanosize, tidak menyebabkan efek samping, bahkan ada beberapa orang yang alergi dengan konsumsi ini malah membaik ya, tidak ada alergi. Karena kenapa? Proteinnya tuh sangat kecil ya, peptide, jadi tidak merangsang terjadinya alergi. Kalau misalnya setelah konsumsi, terjadi merah-merah dan sebagainya, nah kita memang harus pantau ya, apakah ada penyebab lain. Biasanya ada penyebab lain. Nah, tetap konsumsi, nanti 2-3 hari akan hilang. Contohnya kemarin ada pasien saya, downline saya alhamdulillah masuk, beliau kena MCTD ya. MCTD itu lebih di atasnya lupus ya, autoimun yang sudah kompleks ya. Nah, dia di awal konsumsi merah-merah, kok gatel di mukanya, ya gatel. Nah, kemudian tetap kita motivasi pasien tetap lanjut minum sekarang, dan alhamdulillah sudah berhenti konsumsi obat medis. Nah, karena saya pas di awal saya nggak merekomendasikan untuk berhenti konsumsi obat medis, tapi
pasiennya mau, dok, saya udah bosan, dok. Saya sudah bosan konsumsi obat medis, dok, udah 5 tahun. Harus ke Malaka. Nah, nah, tiba-tiba dia putuskan berani, oke, kita pantau, tapi nanti kalau misalnya ada apa-apa silakan hubungi. Dan alhamdulillah sudah lepas dari obat medis. Oke, ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Ingat produk ini, sertifikat ini ya, udah harus kawan-kawan juga sampaikan ke orang. Nah, ingat juga kalau misalnya udah seperti ini, kawan-kawan udah berat, menunda dan sebagainya, biayanya berapa, psikologisnya seperti apa, kualitas seperti apa, produktivitas juga nggak ada ya. Oke, ini terima kasih. Kalau yang boleh silakan catat nomor saya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh semaksimal mungkin bisa saya WA atau enggak saya telepon ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Kita akan lanjut di sesi tanya jawabnya. Oke, mungkin Mas Angga tadi ada kegiatan lain ya kawan-kawan, kita harus maklum. Mungkin saya lihat ini ya, kita yang resen dulu ya. Yang resen dulu siapa? Oke, Bu Nancy silakan. Oke, silakan Bu Nancy. Atau dokter Nancy nih bukan? Silakan sudah Bu Nancy. Oh iya, Assalamualaikum dokter, terima kasih. Betul, saya satu Waalaikumsalam. alumni. Oh, Dokter Nancy ya. Ini kebetulan dokter gigi nih. Satu alumni dengan saya di Universitas Negeri Jember, dok. Silakan, dok. Ah, maaf ya, saya nggak buka kamera dokter karena nggak Ya, memungkinkan. nggak apa-apa, dok. Silakan, dok. Saya kan baru ini di sini baru bergabung gitu ya. Yang saya ingin tanyakan itu, dokter kan sudah banyak pengalaman. Biasanya itu dokter menjumpai proses healing crisis untuk pasien itu berapa lama ya? Gitu. Itu aja sih yang saya pengen tanyakan ya. Karena kan saya tahu ya, healing crisis itu kan tergantung dari tingkat keparahan masing-masing pasien ya. Semakin parah pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kan biasanya orang itu pasti akan begini. Saya mengalami seperti ini itu harus berapa lama ya? Orang kan namanya orangnya pengennya cepet ya dong ya healing crisis ya. Nggak mungkin dong ya lama-lama Iya. gitu ya. Ah, itu kalau kita sebagai orang ini kita awam aja ya kita nggak dokter bukan ini ya ini awam aja kalau misalnya ya Bu ini healing crisis ya seperti ini nanti Ibu akan mengalaminya ini diterangkan dengan detail begitu tetapi yang saya tanyakan itu adalah waktunya ini loh dok yang jadi pertanyaan itu seperti Betul, itu. betul, betul, dokter. Nah, jadi gini, dok. Memang kita harus tahu kan, dok ya. Di dalam tubuh itu memang kita ada namanya self self healing, dok. Sebelum kita menuju ke krisis, memang ada self healing. Nah, self healing juga tanpa kita sadari itu membuat tubuh nggak nyaman. Contoh kan demam kan, dok? Kan tahu kan proses demam itu proses sistem imun kita supaya melawan kuman atau bakteri. Tetapi di dalam tubuh yang kita rasakan nggak nyaman karena demam, kita konsumsi obat paracetamol untuk mengurangi. Tetap proses perbaikan berjalan, efek yang berlebihan terkait self healing tadi kita tangani dengan obat-obat medis. Jadi memang di awal kita harus pantau, dok. Kalau saya pantau, kita harus diskusi, kita harus evaluasi. Kalau misalnya nggak ada di backup oleh dokter, sarankan untuk pasien itu rutin kontrol. Nah itu ya. Yang kedua, nah untuk percepatan, dok, yang namanya healing crisis, kalau misalnya uh, uh, pasien sakitnya lama, udah parah, kemungkinan besar memang healing crisis bakal terjadi, dok. Nah supaya Betul. Healing crisis ini dirasa uh, biar cepat karena memang pada dasarnya healing crisis itu bisa bervariasi ya, dok, bisa 1 hari, Betul 2 dokter. hari, 3 hari, bahkan ada yang sampai seminggu ya, ada sampai lebih karena termasuk proses tadi ya detox, proses peningkatan gejala dan akhirnya konsolidasi ya, penyembuhan, penyelesaian. Nah itu memang variasi ya, tergantung dari tubuh kita. Nah supaya itu lebih cepat lebih baik, dok. Nah, makanya kita harus terapkan konsep pengobatan holistik, dok. Makanya saya gabung nih, dok. Tadi healing crisis, kemudian pengobatan holistik. Jadi kita afirmasi. Yang pertama kan afirmasi ya, dok ya.
betul pasien, betul. kita afirmasi sehingga dia nggak takut dok. Kalau misalnya dia takut, padahal ini healing krisis, kerusakan akan berlanjut. Nah, kalau stres kan kerusakan berlanjut dok. Pasien Betul. stres saja, kerusakan akan berlanjut. Nah, di poin itu saja kita udah memperparah kondisi dengan ketakutan kan pasien. Dengan adanya kita afirmasi, psikologisnya kita tenangkan, ya, akhirnya proses-proses kerusakan itu nggak bertambah. Nah, oke, psikologis. Yang kemudian somatik ya, somatik itu tadi perubahan pola tidur, perubahan yang saya terangkan tadi, pola makan, minum air putih. Nah, itu harus diterapkan semua dok. Makanya tadi nggak cuma saya healing krisis saya terangkan, kemudian kawan-kawan itu harus diterapkan sehingga healing krisis nggak ada terasa, kemudian efek dari konsumsi subarasi dan ucukusi, efek yang baiknya akan terasa lebih cepat. Nah, dan penyembuhannya juga akan lebih sempurna. Nah, seperti itu dok. Jadi nggak cuma jangan andalkan subarasi utsukusi saja, tapi pengobatan holistik, afirmasi, dukungan keluarga juga penting ya. Kalau kita memberikan menerangkan ke pasien juga, kalau bisa kita datang, keluarganya suruh ngumpul, kita terangkan. Nah, kalau cuma pasiennya diterangkan saja, kemungkinan nanti tingkat kegagalan pengobatan juga tinggi, nggak didukung soalnya sama keluarga yang lain. Wah ini apa nih ya, ini obatmu ini enggak lah. Nah sehingga yang pasien yang harusnya udah yakin dipengaruhi oleh keluarganya karena keluarganya nggak kita papar, nggak yakin, gagal pengobatan atau stres lagi. Nah terus selanjutnya Betul. itu tadi somatik tadi ya dok ya, pola tidur, olahraga, makanan, stres, air putih, ya olahraga dan sebagainya. Nah, itu Oh, dilakukan semua dok, gitu dok konsepnya. baik, baik. Berarti itu semua dilakukan itu supaya healing crisis tetap terjadi, tapi secara smooth ya, halus begitu kan ya dokter Betul, ya. betul dok. Oke, pendampingan dari kita Pendampingan dokter sendiri. juga, betul. Betul. Oke, oke. Nah, ini masukan bagus nih buat teman-teman semua gitu kan. Karena untuk misalnya untuk yang bawah-bawah kita gitu kan, yang yang lain supaya biar tahu ya, supaya healing crisisnya itu mulus gitu loh. Namanya pasien kan nggak mau namanya menderita healing crisis itu yang, wah aku jadi minum ini tambah parah ya kan gitu ya dokter ya. Betul, betul dok, betul. Itu jadi tingkat kegagalannya sangat tinggi kalau misalnya kita nggak menguasai dok. Takut, nggak mau minum lagi tuh pasien. Kemudian kita nggak bisa nerangkan, udah selesai. Banyak yang gagal, kawan-kawan, dok. Karena Tapi takut memang nggak benar sih, minum lagi. dokter. Saya tuh punya pasien ya, si suaminya tuh bilang begini, saya tuh percaya sama produk ini, saya udah percaya dari dulu, saya percaya. Tapi istri saya nggak percaya, saya suruh minum ini nggak percaya, ini saya nggak percaya. Dia bilang begitu. Tapi setelah, karena manggil saya, dia lebih tua ya dok ya biasanya. Setelah kamu ngomong kayak seperti itu, dia langsung percaya, dia langsung minum gitu. Coba saya yang bilang nggak akan percaya. Wah, alhamdulillah banget nih. Betul, Nolong banget. ya. Karena Jadi itu, HbA1c-nya itu 9 dok, dengan wow, usia 90 tahun itu loh. wow. Jadi ya udah, ya. Oh ini ada apa nih? Saya lihat labnya itu, oh, Pak, ini nggak apa-apa. Yang lain-lain nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi dia mengeluh adanya vertigo, seperti aku nggak. Saya cek, aduh HbA1c-nya 9, Pak. Ini bahaya nih. Dengan usianya beliau sudah 90 tahun, tetapi daya ingatnya masih tinggi, masih aktif begitu, masih ingat siapa-siapa gitu itu. Jadi sekarang akhirnya mereka berdua suami istri konsumsi bersama. Nah, nah, nanti dok kan bisa kita belajar ya dari kesalahan, belajar dari bukan kesalahan ya, belajar dari pengalaman. Nah, memang kalau misalnya kita menerangkan dok, semakin banyak yang hadir dalam keluarga tersebut, semakin bagus dok. Nah, Oke, ya, baik. ya sehingga kita nerangkannya. Contoh nih, kenapa saya pernah gagal dok? Sudah saya terangkan 2 jam tuh waktu itu dok. Pasien stroke, udah percaya nih. Kemudian setelah pulang ke rumah, istrinya nggak ngasih. Kenapa? Oh, buat bayar sekolah, lebih baik dibuat bayar sekolah lagi dibandingkan buat beli ini kan. Akhirnya gagal. Iya, jadi seperti itu kawan-kawan. Makanya kalau misalnya afirmasi, kalau misalnya ngundang, kalau bisa jangan pasien sendiri. Ada berdua, misalnya ada keluarganya, keluarganya diterangkan dengan baik, sehingga nanti saling menguatkan, informasinya saling melengkapi, saling meyakinkan, sehingga
tingkat keberhasilannya akan tinggi dok, gitu dok. Baik, Dokter Islami, terima kasih banyak atas Sama-sama dokter, jawabannya. terima kasih dok. Mungkin bisa beralih ke teman-teman yang lain Ya, mungkin. siap, Terima kasih, siap dokter. Dokter. Makasih dok. Nah, oke, selanjutnya pertanyaan ya, saya lihat di kolom chat. Maaf Pak Dokter, istri ponakan saya kerja sebagai dokter, tapi belum percaya ya, dia bisa. Nah, jadi kawan-kawan ingat ya, dokter itu dari awal, dari kecil, ya, didesain itu nggak boleh salah. Kalau salah, pasien meninggal. Jadi yang namanya coba-coba, kalau dia belum baca, dia belum percaya, nggak akan susah, akan susah, ya, akan susah langsung masuk ke dokter. Jadi cara masuk ke dokter tuh bukan langsung masuk ke dokter, kawan-kawan, masuk ke pasiennya. Contoh kayak dokter Diana ya, kalau dia dari Semarang, itu kan pasiennya dulu, pasiennya berhasil membaik, kemudian di awal belum tertarik, akhirnya oh terjadi perbaikan, akhirnya beliau uh, tertarik gitu. Sama, saya pun dulu waktu di awal-awal saya nggak yang tertarik adalah kakak saya dan istri saya belum tertarik. 5 bulan diomongin terus tanpa henti ya, tiap hari ngomong AF Subarasid Sukusi, saya acuhkan saja masuk telinga kanan, keluar telinga kiri tanpa saya maksudnya melarang, silakan bagus, tapi saya nggak tertarik, saya di metode yang berbeda karena dokter eviden ya, eviden. Nah, karena itu bentengnya, karena nggak mau coba-coba. Tetapi kan kita punya ada beberapa landasan ya. Landasan yang pertama MIMS, yang kedua paten fungsi ya, paten fungsi yang udah penelitiannya silakan ya. Terus kemudian untuk kalau kita terangkan itu ke dokter, jadi kawan-kawan jangan coba-coba gitu. Kalau misalnya coba-coba nerangkan paten fungsi, kemudian nerangkan di MIMS, itu kawan-kawan pasti diacukan. Ini saya mohon maaf, ini ilmu saya jauh lebih besar, tapi di bidang medis ya, tapi diajarkan dari orang non medis, itu belum apa-apa udah resisten, kayak kita menggaramin lautan. Tetapi semua itu bisa terhancurkan atau bisa terpatahkan itu dengan pasien. Jadi kalau misalnya ada pasiennya dokter, diobatin, kemudian juga diberikan konsumsi nutrisi AFC Subarasid Sukusi sesuai dengan yang kawan-kawan pelajari untuk dosisnya. Kemudian terjadi keajaiban perbaikan. Nah, disitulah kawan-kawan baru mulai cerita, loh, kok bagus banget ya. Ini konsumsi apa nih? Nah, dokter udah langsung percaya. Nah, disitulah kawan-kawan baru mulai konsumsi. Ya, itu ya kawan-kawan ya. Baru dokter, maksudnya baru kawan-kawan masuk ke baru prospek ke dokter. Ya, baru bisa mulai masuk. Ya, oke. Oke. Budget. Kalau ada kawan-kawan yang mau raise hand, silakan ya kawan-kawan ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Pak Ilham, Bogor, F1, silakan. Nganu dok, maaf lagi nggak enak badan nih dok, jadi nggak bisa open cam ya dok. Iya, nggak apa-apa. Saya kemarin gini dok, saya tuh punya klien ya. Kalau saya bilang sih, kalau dokter kan pasien ya. Kalau saya bilang nih mitra kita gitu. Nggak tahu nih dia awalnya tuh katanya sakit-sakit gitu dok. Terus sambil nunggu di labnya itu ternyata waktu sudah konsumsi mungkin hitungan hari dok, nggak tahu nih hasil labnya tuh keluar dok bahwa dia ini kena kanker serviks stadium 4B gitu loh. Nah singkat cerita, karena kan kita sudah tanya-tanya ke leader juga, atau ini bagusnya gimana, karena kanker kan identik dengan kita usukusinya ya. Jadi saya bilang dok waktu itu, Mas Mbak kalau bisa sih Subane satu aja, sukus ini 3 sekali minum, tak bilang itu 3 kali. Ternyata dok, efek dari detoxnya itu dok, itu memang luar biasa dok. Jadi yang awalnya pasiennya itu pertamanya percaya, trust, akhirnya dia karena dia ngerasa tersiksa dok gitu. Akhirnya dia tuh ngerasa oh ini menyakitkan banget gitu. Akhirnya
dosisnya yang usuk-usiknya dikurangin dok. Yang awalnya 1,3 itu Subane 1, usuk-usiknya 3, akhirnya dia tidak kuat dok, karena efeknya dari apa tadi healing crisis tadi kan. Nah singkat cerita dok, karena tidak kuat, nah saya ingat waktu itu dokter pernah zoom juga ya. Kebutuhan kita nih berapa? Misalnya kita kebutuhannya 1 piring nih. Eh, karena kan dia sudah stadium kanker sudah stadium 4B ya dok, kanker serviks ya, sudah menjalar kemana-mana. Nah itu ke ibaratnya kita makan tuh butuh 1 piring, dokter waktu itu pernah bilang. Nah sedangkan kalau kita kasihnya cuma 1-2 sendok ya itu tidak mengcover. Saya sudah ngomong eh, ke pasien itu dok, tapi karena pasiennya tidak kuat dok, akhirnya ya dengan terpaksa minumnya cuma satu-satu dok gitu. Nah singkat cerita dok, nggak lama kemudian ya, baru berapa hari yang lalu dok gitu, akhirnya ya tidak tertolong kan, karena memang sudah sudah stadium parah. Nah lain waktu dok, mungkin inputnya buat teman-teman di sini dok, gimana nih dok caranya, padahal pasien tuh awalnya percaya dok bahwa ini tuh memang bagus produknya, tapi karena dia ini kena efeknya yang sakitnya luar biasa dok, jadi perut melilit, yang dada ini sakit katanya. Pokoknya sampai nggak bisa tidur dok setiap kali minum itu gitu loh. Akhirnya singkat cerita dia ini tidak kuat malah. Terus saya cuma bilang ya, kita kan ikhtiar aja ya mas, tapi kalau nggak kuat gimana lagi Pak Ilham katanya, dia bilang gitu. Ya saya nggak bisa nganu mas, saya cuma sarannya sih obat tetap di, akhirnya obatnya dari dokter juga ketolak dok gitu. Dan ya mungkin Allah lebih sayang ya dok, kemarin belum lama sih, baru terjadi minggu yang lalu, jadi akhirnya pasien itu meninggal dok, karena memang sudah stadium parah. Yang saya tanyakan gini dok, input buat kita nih dok, caranya gimana nih dok, untuk meyakinkan bahwa itu memang prosesnya sakit itu loh dok, untuk pasien itu dok gitu. Karena saya sendiri kan bukan seorang dokter gitu kan, saya cuman eh, networker gitu loh. Jadi kan bidang kita kan memang beda gitu dok. Nah saya sudah sarankan dari leader-leader katanya itu diajar usuk-usinya aja mas, dibanyakin, tapi memang pasiennya tidak kuat gitu dok. Saran dokter apa nih dok? Terima kasih Ya. dok. Nah, baik ya. Udah, yang pertama ya ingat kawan-kawan, saya sarankan memang pengobatan holistik. Pertama, pengobatan holistik adalah afirmasi, tumbuhkan keyakinan. Ya. Kemudian kawan-kawan harus bisa memprediksi penyakitnya. Ya, contoh ini kanker ya. Kanker itu rata-rata ususnya itu kotor banget, hitam. Ya, banyak toksinnya di dalam usus. Nah, kemungkinan akan perutnya sakit, mencret, kemudian buang air besarnya hitam, dan lain sebagainya. Kalau kawan-kawan sudah menerangkan dengan baik di awal, itu enak. Ya, dengan kawan-kawan di awal udah nyampaikan dengan baik, penerimaan akan lebih cepat, lebih bagus ya. Dan kemudian terapi-terapi yang lain, contoh dengan dokter, kemudian pola yang lain, minum air putih yang banyak dan lain sebagainya, itu juga bisa mengurangi healing krisis dan bisa juga mempercepat proses healing krisis ya, yang harusnya selesainya 3 hari, 4 hari atau 10 hari misalnya, dia bisa lebih cepat, yaitu pengobatan holistik ya. Nah selanjutnya saya bahas di dosis. Untuk dosisnya ya memang 4 saset minimal ya, 4 saset minimal, betul, sudah 3 saset untuk ucuk usi, 1 suba, sangat bagus ya, tapi lebih bagus kalau misalnya bisa ditingkatkan di awal, karena kalau mungkin start awal boleh lebih banyak ya, tetapi tetap ya kita juga harus memikirkan konsistensi terapi, jangan sampai konsistensi terapinya itu hilang. Misalnya di awal 10, selanjutnya tiba-tiba nggak minum sama sekali karena nggak bisa beli. Ya, tapi kalau misalnya kita konsistensinya bagus, bisa sampai kita hitung nih berapa dosis yang oke, selama 3 bulan sampai 6 bulan bisa dipertahankan, itu jauh lebih bagus ya, konsistensi. Nah, terus kita kembalikan lagi ke dosis. Nah, kalau misalnya dosis ini kenapa 4 saset? Karena memang tujuan awal kita memberi keyakinan kepada pasien supaya setelah konsumsi itu lebih terasa enak, ada perbaikan ya. Nah, ada perbaikan sehingga
keyakinan untuk konsumsi lagi itu sangat besar. Jadi nggak gagal. Nah, itu ya minimal 4 saset. Jadi ada beberapa aspek yang memang saya teliti, saya permudah, ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan kawan-kawan bisa memberikan lebih dosisnya lebih banyak. Nah, kalau lebih banyak itu tadi ya kendalanya, kasusnya parah, mungkin healing krisis-nya lebih parah nih dok. Nah, jadi tetap itu tadi kembalikan ke afirmasi, kasih keyakinan, makanya dampingin pasien kalau bisa tiap hari. Yang kasus-kasus berat kalau saya memang saya telepon kondisinya seperti apa, sehingga kita bisa nyarankan, ada konsumsi, berobat ke dokter dok, berobat ini kontrol. Nah, terus kemudian kita tanyakan, itu healing krisis kan kita tahu nih. Boleh juga ada video untuk khususnya nih kalau kanker ini kayak gini, terus dia lihat lebih yakin, ya ini memang untuk perbaikan tubuh saya nggak apa-apa, saya akan tahan. Nah, itu juga seperti itu bisa ya. Jadi dari dalam sendiri afirmasi di dalam diri itu yang di dalam diri pasien itu yang memang harus kita kuatkan ya, Mas Ilham, seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya ya ada Bu Mas Lina nih. Mas Lina silakan. Tapi sebentar, tadi yang urutannya dulu, Mas Lina dulu ya. Sebentar. Oke, Bu Mas Lina silakan. Ya, Oke, maaf ya Dok, ya, tutup ya, kamera ya. ya, silakan. Ya ini dok, ada juga saudara ya setelah minum dia itu kemarin kan ke Penang, jadi kateterisasi, jadi habis minum itu kata tante itu agak lemas, terus tensinya naik. Terus memang di satu sisi ada yang sembuh katanya gitu. Apa Bi? Saya bilang gitu. Itu biasanya kakinya gatal-gatal. Dulu obat apapun diminum nggak sembuh, malah tambah parah kakinya. Jadi sekarang udah sembuh kakinya, tapi tensinya kok naik. Iya, seperti itu katanya dok. Nah, terus satu lagi sama dengan Pak Ilham tadi, ada juga saudara yang minum, tetap sampai sekarang minum, yang leukemia. Saran saya juga seperti itu, 3 saset. Tapi dibilang karena memang ada satu hal, ya saya 1 saset aja, seperti itu dok. Jadi apakah itu hasilnya nanti maksimal atau bagaimana dok? Itu aja dok. Oke, baik, terima kasih Bu Mas Lina ya. Yang pertama tadi ya, kita tahu ya, ada peningkatan tekanan darah, itu kan memang salah satu bentuk dari proses healing ya, healing krisis ya. Tensi naik, kemudian ada sampai gatal, dan lain sebagainya. Jadi nggak masalah, lanjutkan saja. Kasih keyakinan kan udah dapat teori, udah dapat materi ini, lanjutkan aja. Ya, itu adalah proses yang baik. Nah, supaya lebih bagus, supaya lebih oke, nanti tingkat kebutuhannya terkait AFC itu berkurang, ya kawan kan perlu ingatkan, kerusakan harus di stop. Caranya berobat ke dokter, itu yang paling penting, karena obat dokter itu bisa langsung men-stop kerusakan yang lebih berat lagi. Jadi kombinasi, kita adalah penyempurna nih, Subbarasi Otsukoshi itu penyempurna atau pelengkap dari terapi dokter. Nah, itu kawan-kawan biar lebih enak ya, lebih enak. Penyempurna ya di awal. Nanti setelah sembuh sempurna, insya Allah terapi medis, terapi obat tuh nggak kita perlukan lagi. Nah, tinggal kita pertahankan kondisi. Nah, untuk mempertahankan kondisi atau untuk supaya lebih sehat atau konsumsi AFC-nya biar nggak terlalu banyak, nah, kita kombinasi pengobatan holistik itu penting ya. Sarankan yang terbaik, pola hidup, pola apa yang tadi saya terangkan itu wajib ya kawan-kawan, sehingga proses penyembuhannya bisa lebih cepat, kebutuhan terhadap AFC juga bisa kita kontrol, nggak terlalu berlebihan, sehingga efek samping juga terkait, bukan efek sampingnya, reaksi healing krisis juga bisa kita kendalikan dengan baik dengan pengobatan holistik. Nah, selanjutnya untuk dosis memang paham ya, karena memang konsistensi itu penting juga, kita harus paham. Nah, jadi kita sebagai pemberi solusi ya. Nah, tetapi memang kalau untuk leukemia, ya saya sarankan memang ke dokter juga ya. Maksudnya gini, terapi dokter salah satunya mungkin kalau bisa udah sampai kemoterapi, kalau misalnya di Semarang tuh udah bisa juga sampai cangkok sumsum tulang ya, dan itu juga bisa ditanggung oleh BPJS ya untuk cangkok sumsum tulang. Jadi itu, nah itu dilakukan semua beriringan dan diberikan sehingga harapan sembuh sempurna itu ada, sehingga nggak tergantungan nggak
subarasi dan utsukusi. Jadi dia akan menyempurnakan itu Bu Mas Lina gitu ya. Jadi itu caranya itu. Nah kan kalau enggak jumpa aja lah kita di Pekanbaru juga kan. Nah jadi itu apa namanya, terapi medis itu kawan kan, di awal tuh saya sangat sarankan, rekomendasikan, sehingga kebutuhan terkait AFC bisa kita kendalikan biar nggak terlalu banyak ya. Bisa kita kejar, tapi kita nggak mungkin dong suruh konsumsi satu di awal-awal tuh butuh subarasi utsukusi satu per kan kasihan ya. Jadi untuk mengurangi kebutuhan AFC kita kombinasi, kemudian ditambah dengan pengobatan holistik dengan materi-materi yang tadi yang sudah disampaikan, sehingga kita bisa menerapkan ke pasien supaya lebih efektif, lebih cepat sembuh, dan lebih sempurna. Ya. Jadi sarannya itu ya, kalau memang dosisnya kurang ya, kalau leukemia, karena prosesnya terus setiap saat, setiap detik itu terjadi perang antara sistem imun dan kankernya, ya itu setiap saat. Nah jadi biar nggak kebutuhannya habis-habisan, ya ke medis ya, bisa kemoterapi sampai cangkok sempurna. Ya Bu Mas Dina ya, seperti itu. Oke, selanjutnya satu lagi mungkin apa namanya, satu lagi Bu Ayu ya, Ayu yang kreasian ya. Habis itu yang saya bacakan. Ya silakan Bu Ayu. Oke, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya dari Jogja ini. Oke, monggo. Ini saya mau tanya dokter, ini ada satu klien yang agak rumit karena dia sudah bertahun-tahun mengalami endometriosis. Jadi sering bermasalah karena perdarahan, juga dia ada hipertiroid, juga ada ISK. Jadi ada infeksi di saluran kemihnya. Jadi dia dia kan catering. Jadi mungkin pola hidupnya itu tidak teratur karena mungkin sibuk terus, jadi tidak memperhatikan kesehatannya. Terus sudah minum, saya sarankan karena dia bolak-balik ke dokter, pernah dikuret, pernah seperti itulah, bertahun-tahun sudah ke dokter, cuman tidak ada penyelesaian. Makanya saya sarankan untuk dibantu dengan konsumsi suba dan utsu. Cuman dianya itu juga keberatan karena mungkin harganya juga. Jadi dia bisa minum tuh cuman 1 saset suba 1 dan utsu 1 itu setiap hari. Udah habis 2 paket. Tapi itu juga nggak terlalu rutin. Kalau ingat baru minum gitu. Nah, terakhir ini dia merasakan badannya gatal-gatal. Terus mulai kambuh lagi keluhan di kencingnya itu ya, karena ISK atau dokter. Jadi keluhannya dia tuh sering sakit kalau buang air kecil. Dan dia sepertinya sih mulai meragukan. Saya sudah sarankan minum itu jadi lebih serius gitu. Jadi bisa teratasi cepat. Cuman ya dia kan orangnya keras. Jadi saya juga nggak bisa memaksakan. Nah, untuk ini yang saya tanyakan, untuk konsumsi produk ini tidak sesuai, maksudnya dengan penyakit yang dia derita, itu apa pengaruh untuk munculnya healing krisisnya dokter? Karena lama sekali sih baru terasa healingnya ini keluar gitu, detoxnya itu loh. Gimana dokter? Oke, jadi kawan-kawan ya, untuk healing krisis itu proses pemulihan ya. Jadi yang rusak jadi membaik ya. Tapi kalau misalnya kondisi tubuhnya masih infeksi, masih berlanjut, apalagi ditambah infeksi yang lain, kemungkinan bukan healing krisis, mungkin infeksi. Misalnya tadi kan kalau healing krisis itu gini, di dalam tubuhnya itu membaik, tapi gejalanya memburuk. Nah, contoh, kalau misalnya kemarin itu ada kasus pasien saya, dia ada kebocoran ginjal ya, tapi nggak sampai gagal ginjal, kebocoran ginjal. Kemudian setelah konsumsi itu kok takut dia, kok makin sering kencing-kencing nih, takut malah dulu-dulu gara-gara bocor itu sempat dirawat ya, kekurangan cairan. Ini kok kencing-kencing terus, tapi dimotivasi kemudian dicek lab malah bagus. Nah, tapi kencing-kencing. Nah, kalau misalnya kita nggak mengedukasi dengan baik, pasti akan gagal. Nah, poin itu ya.
Nah, di poin ini, kasus-kasus yang memang bermasalah atau nggak kuat, ya. Jadi proses afirmasi itu sangat penting. Kita tanya, sebenarnya mau sembuh apa enggak? Tanya nih. Nah, kalau perlu dilihat, dicari di Google, kalau misalnya endometriosis, bisa jadi kanker, misalnya kanker rahim. Nah, misalnya seperti itu ya, kanker atau dan sebagainya ya. Nah, dilihat di video foto. Nah, ini loh, kalau misalnya parah, kalau nggak main-main, kalau udah seperti ini, seperti apa? Mau nggak seperti ini? Misalnya contoh seperti itu ya. Kita takut-takutin supaya tersadar, supaya dia mau fokus, supaya kalau udah sakitnya parah, kan proses pengobatannya juga susah, lebih lama, effortnya juga, biayanya juga lebih besar, dan sebagainya. Dan diafirmasi dulu, berikan keyakinan bahwasanya dia mau sembuh. Nah, kalau mau sembuh, yang kedua, dosisnya minimal 4 saset. Nah, kalau misalnya langsung di awal sedikit, ya di awal sedikit, pasien nggak terasa nanti. Ya, pasien nggak terasa. Satu-satu nggak terasa, apalagi berantakan. Ya, kalau jadi poin pertama tadi sudah dapat, ambil keyakinan. Yang kedua, dosisnya 4 saset minimal, 5 sempurna. Ya, jadi 4 saset ini kenapa? Ya, saya sampaikan, kalau sudah beli 2 box, kan sudah mengeluarkan uang 3.600.000. Kemudian di eman-eman minumnya, satu saja. Terus kemudian di pertengahan jalan, dia nggak yakin. Kemudian nggak diminum lagi, obatnya nutrisinya, sumber asid sukusnya dikembalikan. Nah, itu bukan kegagalan pasien, kegagalan kita. Karena kita nggak mengcombine beberapa, dengan kita nggak mempelajari beberapa hal, aspek atau variabel-variabel yang nanti akan dialami oleh pasien. Nah, saya memberikan duplikasi untuk kawan-kawan minimal 4 saset. Kenapa? Itu tadi, memberikan keyakinan awal sehingga pasien itu sudah merasakan apa manfaatnya, ya, apa yang dirasakan. Ya, kalaupun nanti di pertengahan itu ada healing krisis, kita bisa terangkan. Healing krisis rata-rata 3 hari. Lewat 3 hari itu pasien merasa enak, udah yakin seminggu minumnya pas. Nah, timbul keinginan untuk beli lagi, timbul keinginan untuk berusaha supaya next obat habis akan beli lagi. Nah, di situ kawan-kawan. 4 saset, kenapa saya sampaikan 4 saset itu di situ poin-poinnya. Keberlangsungan juga bisa kita pastikan karena 4 saset ya, nggak terlalu tinggi ya. Terus kemudian beberapa saya teliti juga dengan 4 saset juga efeknya cukup signifikan juga ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih, dosisnya diberikan bisa lebih baik, lebih banyak pun bisa juga lebih baik ya. Nah, healing krisis tadi pengobatan holistik, nah, afirmasi dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi menggabungkan beberapa materi-materi yang ada dari medis, psikologis, kemudian ekonomi, kemudian manfaat, itu digabung. Sehingga lahirlah 4 saset 5 sempurna yang saya berikan dari saya untuk kawan-kawan. Iya, dokter. Tapi ini rencana kan dia akan ke dokter lagi karena masalah di buang air kecilnya itu, dokter, sama gatal-gatalnya. Bagus. Ya? Memang di awal-awal tuh memang harus ke dokter. Makanya di awal itu kalau saya sarankan supaya satu, mengurangi efek samping, mengurangi healing krisis atau penyakit di awal itu tidak berkembang lebih lanjut sehingga kebutuhan AFC itu nggak bertambah, kerusakannya langsung di stop. Itu di awal kita kombinasi dengan medis, itu saran yang terbaik, dan tingkat kegagalannya itu sangat rendah kalau di awal kita kombinasi, dan efeknya yang dirasakan jauh lebih cepat, kemudian healing krisisnya pun nggak dirasakan. Nah, itu dia. Iya. Jadi tidak apa-apa ya kalau dia mau ke dokter lagi, nggak apa-apa. Iya, jangan dicegah, bahaya. Iya, dokter. Betul. Overpede nanti nggak percaya ke produk kita. Aduh, itu. Iya. Itu makanya dokter dia udah mulai percaya, tapi kok jadinya kayak gini karena dia nggak mau nurut sih sarannya itu. Jadinya saya ya itu kurangnya saya. Ya, nggak apa-apa. Iya, dokter. Oke, dokter. Terima kasih ya, dokter. Dokter, maaf kalau saya kasih nomor telepon dokter gitu, mungkin dia penasaran mau. Boleh, silakan. Boleh ya, dokter ya. Silakan. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kawan-kawan ingat, jangan takut untuk salah. Dari kesalahan kita evaluasi, kita terima. Dari kita terima, kita evaluasi. Dari evaluasi kita cari strategi yang baik, kemudian kita eksekusi. Setelah eksekusi kita review. Nah, seperti barusan Bu Ayu ya, salah dok saya, ya
lakuin kesalahan, nggak apa-apa, it's okay. Yang namanya hidup tuh pasti salah ya, pasti nggak ada yang selalu benar, nggak ada. Jadi itu ya, selamat bergerak, selamat kawan-kawan berjuang, nggak usah takut. Yang kita lakukan adalah berbagi kebaikan, bukan kejahatan ya, jadi nggak usah takut. Oke, langsung mohon maaf yang rasain kita stop ya, supaya lebih cepat yang di chat ya. Selamat sore dok, tolong tanya apakah SOP dan USU bisa diganti BPJS? Maaf, belum bisa ya. Belum bisa karena nutrisional tidak ditanggung oleh BPJS ya. Apalagi harganya untuk paketnya cukup besar. BPJS itu paketnya 1 bulan, 1 kali kunjungan itu hanya 190.000 ya, berarti berapa saset? 3 saset ya cuma ya. Nah, jadi nggak bisa. Apa sarannya dok kalau mengkonsumsi SOP dan USU dicampur jadi satu baru diminum? Oke, boleh. Saya konsumsi Subarasi Utsukushi langsung saya jadikan satu, nggak masalah. Dan dia yang penting yang salah itu tidak diminum ya. Yang salah tidak diminum, yang salah itu dicampur dengan air panas atau diseduh, nggak boleh ya. Karena ini peptide, protein, dia peka terhadap panas ya. Jadi untuk cara minumnya dikembalikan ke masing-masing boleh ya. Karena ada yang lebih berefek di pagi hari atau lebih enak di sebelum makan atau lebih enak setelah makan, boleh ya. Boleh. Jadi di kawan-kawan mempelajari di posisi mana, tubuh mana yang lebih efektif, lebih nyaman ya. Dan itu kalau berbeda orang beda-beda juga. Ada contoh misalnya kalau saya dengan metode dengan keilmuan di medis, SOP Subarasi itu kan regenerasi itu paling bagus itu pada saat sel rusak, banyak sel yang rusak dia akan keluar, atau pada saat tidur. Nah, mungkin sebelum tidur saya konsumsi Subarasi, boleh ya. Tapi kalau misalnya kondisi sakit, otomatis regenerasi sel itu dipacu terus. Jadi bisa setiap saat, bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Tapi kalau misalnya kita merasa sehat, merasa enak, ya paling bagus konsumsi di malam hari. Jadi seperti itu kawan-kawan. Bisa dikombinasi, dicari cara yang terbaik. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua benar. Yang salah itu nggak minum. Ya. Oke, lanjut. Mantap. Ketika peradangan terjadi, tetap minum SOP dan USU. Masih perlu minum obat anti radang, boleh. Jadi kalau misalnya nggak kuat, dirasa boleh dibantu minum obat anti radang, silakan ya, untuk mengurangi kalau misalnya ada mual. Jadi makanya saya sarankan di combine dengan dokter terapi medis itu akan mengurangi healing krisis kawan. Ya, ada yang mual kan dikasih obat mual jadi enak ya, jadi perbaikannya lebih cepat dan lebih maksimal. Mantap. Maaf dok, kalau misalnya batuk anak usia 3 tahun berapa kali dikasih dalam 1 hari dok? Anak 3 tahun boleh minimal 4 saset, silakan. Kalau untuk batuk, untuk pengobatan saya sarankan nggak apa-apa ya, di awal aja 4 saset ya, semua ya, bayi pun cuma nanti pembagian dosisnya kalau bayi dikurang dari 1 tahun kita lihat ya kondisi keparahan ya. Kalau misalnya parah bisa 4 saset, kalau misalnya nggak parah 2 saset ya. Boleh. Batuk itu berarti infeksi ya, infeksi boleh atau enggak 3 saset boleh ya, kalau untuk 3 tahun 2 saset USU 1 Supra ya, itu minimal. Oke, benar dok kalau emang lagi sakit infeksi paru, badanku lemas karena ada respon ya, terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan keterangan saya bisa bermanfaat ya Pak Arifin ya. Kemudian di Stingana kalau terjadi healing krisis konsul harus ke dokter AFCK, silakan ya, bisa konsultasi ke upline ya, kemudian upline-nya nanti ada dokter juga ya, kemudian bisa juga disarankan juga ke dokter, tapi kita afirmasi dulu bahwasanya ini adalah healing krisis. Kalau misalnya ada gejala-gejala yang dirasa tidak nyaman, boleh kok ke dokter juga supaya mengurangi efek-efek yang berlebihan terkait proses penyembuhan, boleh ya. Tapi sebelum ke dokter, kawan-kawan harus afirmasi dulu biar enak ya. Nanti ketemu dokternya, kebetulan dokternya nggak ngerti, belum tahu ya, belum kenal AFC, mungkin disuruh dilarang, nggak usah minum. Nah, jadi untuk mencegah hal tersebut, kalau bisa kawan-kawan diafirmasi dulu sebelum itu. Dok, awal saya Ririn ya, dok awal saya konsumsi Utsukushi, badan masih demam, tapi hanya sebentar, 1 jam kemudian membaik. Apa itu? Ya, itu salah satu bentuk healing krisis ya. Ya, jadi di awal-awal mendemam ya, salah satu bentuk healing krisis ya, dan sekarang udah bagus ya, sehingga prosesnya udah proses perbaikan saja. Oke, lanjut. Anak kalau ada healing krisis, apakah dosisnya ditingkatkan atau turunkan? Boleh tetap saja, tapi untuk efeknya boleh ditambahin obat, boleh ditambahin pengobatan holistik tadi, banyak minum dan sebagainya ya.
Nah, mungkin dengan dokter juga boleh ya. Jadi kalau saya sarankan kalau misalnya terjadi healing krisis, boleh tetap, boleh dibagi. Misalnya contoh nih, nanti pagi, nanti siang, nanti sore gitu. Boleh dibagi-bagi, biar nggak langsung banyak. Boleh setengah saset boleh. Kayak kemarin kasus saya, untuk ususnya kena kanker ya, itu pas minum 1 usus langsung perutnya sakit. Nah, kemudian dirubah setengah saset, kemudian nanti setengah saset lagi. Sehingga efeknya healing krisisnya nggak terlalu berlebihan. Boleh, seperti itu ya. Untuk dosisnya, saya sarankan sih tetap ya. Tetap, tapi pemberiannya di jarak. Oke, dok, apa bisa share slide-nya? Oke, nanti saya kasih ke Mas Angga. Pasti terjadi, dok, bisa terjadi terapi produk EFSI, pengobatan holistik. Oke, Bang Gala konsumsi, mantap. Penjelasan, Masya Allah. Oke, terima kasih. Oke, pujian juga. Terima kasih, ilmu dokter. Oke, mahal. Terima kasih. Para dokter yang banjir pahala, alhamdulillah. Insya Allah, kawan-kawan juga pahala ya. Dok, adik saya penyintas kanker payudara stadium 3B, begitu hasil labnya dinyatakan CA, kami sarankan konsumsi Suba Utsu. Setelah kemo ada gatal-gatal, kemudian dokter menggantikan obat kemo, tapi gatalnya masih selalu datang sehabis kemo. Dan tulang seperti dilolosi sehari ketiga setelah kemo. Apakah masukan untuk kami beberapa saset sebaiknya konsumsi Suba Utsu? BTW adik saya dari usia 7 tahun tidak makan semua jenis daging dan ikan, jadi hampir seluruh hidupnya dia hanya konsumsi sayur, buah, tahu, tempe, telur, kadang masih bisa makan udang, kadang cumi-cumi. Oke ya. Oke, tambah lagi dia tidak merasakan sakit rasanya penyintas kanker. Oke. Nah, ingat ya, makanan tuh harus bervariasi ya. Kalau misalnya variasi kita kurang, juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan ya. Jadi memang pelan-pelan, kalau bisa semua ya, untuk kawan-kawan yang ada di sini, makanan kalau bisa seimbang. Ya, nanti di slide tadi saya sampaikan yang porsinya proporsi. Nah, karena kalau membahas itu panjang, nggak selesai-selesai ya, maaf ya, karena konteksnya di healing krisis. Kalau itu kita bahas detail banget, lama banget. Nah, untuk kasus kanker, ya, untuk kasus kanker, untuk penyintas ya, alhamdulillah sudah penyintas ya. Untuk mempertahankan, yang pertama ingat, 1, pola hidup pengobatan holistik ya, jelas afirmasi, psikologi, stres dan sebagainya itu wajib ya. Perbaiki ABC semua. Ya, kemudian konsumsi Suba Utsu. Nah, apalagi kalau kemo itu yang diserang itu tulang. Ya, berarti tambahan nutrisi tulang. Boleh di Subarasi Utsukushi untuk nutrisi spesifik tulang belum banyak ya. Jadi bisa ditambahkan nutrisi-nutrisi tulang. Contohnya misalnya kalsium, magnesium dan lain sebagainya untuk mengurangi tingkat pengeroposan tulang oleh karena kemoterapi. Nah, terus kemudian untuk dosisnya untuk kasus ini saya sarankan tetap ya, karena di kemoterapi ini terjadi banyak kerusakan ya, sehingga sel harus tetap konsumsi Subarasi. Kemudian harapannya nanti tumor atau kankernya tidak terjadi metastasis. Nah, di mana ingat sel kanker itu dia akan memproduksi sel berupa-rupa warna. Jadi kadang-kadang dia lolos dari sistem imun, nempel di tulang, kemudian pas pada saat dia berubah jadi sel kanker kedetek. Jadi sakit di tulang-tulang bisa. Nah, untuk mempertahankan itu semua, untuk membersihkan supaya sel itu biar nggak sel kankernya itu atau metastasisnya itu bisa dihancurkan secara sempurna, ini dominan di Utsukushi. Jadi berapa? Saran memang 4 saset, 1 Suba, 3 Utsu ya. Oke. Dok, suami saya sempat stroke ringan, kondisi sudah membaik, kolesterol dan triglycerid sudah normal, dokter sudah tidak memberi obat kolesterol dan triglycerid. Sejak 1 bulan yang lalu saya beri Suba, Utsu sudah habis 1,5 box, tapi kemarin cek kolesterol dan melebihi batas normal lagi. Apakah ini bagian healing krisis? Oke, ya. Ingat ya, untuk TG dan sebagainya itu banyak pengaruhnya dari konsumsi makanan, kemudian pola tidur, kemudian olahraga dan lain sebagainya, ya, itu juga bisa berpengaruh. Yang kedua juga bisa terjadi healing krisis. Jadi nggak usah takut konsumsi terus, karena pada dasarnya Utsukushi ususnya dibersihkan, sampah-sampah yang menempel di usus itu dibersihkan. Subarasi itu untuk memperbaiki kualitas usus, ya, kualitas darah yang semua penyakit yang berkaitan dengan darah itu bisa dibantu oleh Subarasi, karena radikal bebas itu salah satu perusak sel, perusak pembuluh darah yang tertinggi, itu dinetralisir oleh Subarasi. Kemudian regenerasi ya diperbaiki, dan sistem imun. Ada 4 aspek yang cukup baik, yang cukup sempurna yang ada
menjadi Subarashi Utsukushi. Nah, untuk kasus ini ya bisa healing krisis ya, terus kemudian tetap ya pengobatan holistik, olahraganya, kemudian yang lain-lain juga harus diperbaiki. Mumpung sudah ada perbaikan, jangan sampai turun ke arah yang nggak bagus. Kadang kalau sudah membaik kita lalai, kita makanya nggak ngawur lagi, dan di situ kemungkinan bisa naik ya. Jadi itu ya, bisa healing krisis, tapi tetap pengobatan holistik, konsumsi tetap lanjut, Subarashi Utsukushinya, pengobatan holistik semuanya diperbaiki sehingga akan lebih bagus ya. Oke, mungkin itu ya, sudah jam 5 kawan-kawan, mohon maaf yang sebesar-besarnya belum semua saya baca pertanyaannya. Mungkin mudah-mudahan sharing kita di sore ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah hasanah keilmuan kawan-kawan. Juga nanti juga setelah kita yakin, kita juga bisa meyakinkan orang. Dan ini nggak salah karena yang kita sebarkan, yang kita siarkan ini adalah kebaikan, bukan kejahatan. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah takut salah. Yang penting kita senantiasa belajar lagi, kita kembangkan diri sehingga kita bisa menjadi pencari solusi terkait masalah klien kita, atau pasien kita. Mungkin itu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata karena materinya terlalu cukup banyak ya, jadi saya agak mampatkan, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa mudah diterima karena memang itu saling keterkaitan ya, keyakinan, kemudian healing krisis, kemudian ada diminishing marginal effect, kemudian ada pengobatan holistik, dan itu bisa satu rangkaian kesatuan, dan saya kasih ke semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kawan-kawan. Salam sehat, salam kondisi jiwa, salam sukses bersama.